Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 961-970. Dongeng Donghua. Bab 961. Ratu Duri. Di belakang gunung yang menjadi sandaran posisi defensif, ada ratusan badan eksperimental abu-abu yang berpatroli di antara gunung-gunung. Mereka diperintahkan oleh Jubah Hitam untuk tinggal di sini untuk membunuh semua manusia yang berniat untuk melarikan diri dari sisi ini. Jubah Hitam tidak memungkinkan mereka untuk menyerang posisi defensif secara langsung, karena ada orang yang dicurinya dari ekspedisi, seperti striker jenderal asli Valentine. Banyak dari subjek ini adalah prajurit yang selamat tetapi ditangkap oleh mereka. Jika subjek barbar ini muncul di medan perang, saya takut bahwa pasukan ekspedisi juga akan curiga kepadanya, terutama Valentine yang barbar. Jangan biarkan ekspedisi orang-orang di Legiun melihatnya. Pada saat ini, subjek percobaan yang menunggu di tanah sebelum berburu tiba-tiba menoleh untuk melihat ke belakang. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan aromanya yang manis melayang di sepanjang angin, seperti mawar yang tiba-tiba mekar di malam hari. Tetapi subjek tidak peduli apakah itu aroma atau bau, mereka hanya tahu bahwa karena manusia ada di sini, mereka harus dibunuh. Namun, sebelum mereka bisa melacak sumber aromanya, subjek melihat tanaman merambat yang aneh dan berbahaya menyebar di antara pegunungan. Ketakutan naluriah menyebabkan subjek untuk mundur terus-menerus, dan mereka menatap tanaman merambat yang terus-menerus mendesak ke arah mereka. Teriak Valentine, dan seorang subjek mendekati pemanjat dinding dengan hati-hati, mencoba meraih tentakel untuk melihat benda apa itu. Hanya pada saat menyentuh tentakel harimau panjat dinding, harimau panjat tebing padat di tanah memantul pada saat yang sama, dan semuanya masuk ke dalam tubuhnya. Tubuh eksperimental ini, yang tidak bisa ditembus oleh peluru, langsung ditusuk oleh pokok anggur. Pohon anggur yang mengerikan membungkus subjek menjadi kepompong ulat sutra dalam sekejap dan menyeretnya ke pegunungan. Tiba-tiba, semua subjek percobaan dekat dengan musuh, dan mereka belum pernah melihat tanaman yang begitu aneh. Subjek masih mempertahankan IQ rendah, tentu saja mengetahui betapa berbahayanya anggur panjat dinding ini. Gadis besar di antara gunung-gunung dan alam liar melihat bahwa subjek ini tidak lagi secara aktif menantang harimau yang memanjat dinding, dan perlahan-lahan berjalan keluar. Dalao datang dan melihatmu hal-hal yang kotor, sangat memalukan. Subjek memandang wanita di sisi berlawanan diam-diam, dan melihat bahwa 10 jari di tangan masing-masing semua mengenakan cincin mutiara. Mengenakan seuntai kalung mutiara mengkilap di leher mereka. Tampaknya sama kaya seperti. Terlebih lagi, bahkan di pegunungan, pihak lain mengenakan congsam ungu, siapa yang akan memakai ini saat bertarung? Kecuali ada kepercayaan khusus. Bahkan, gadis besar itu memang sangat percaya diri sekarang. Pada awalnya, setelah dia menerima harimau panjat dinding penghalang nomor 61, dia tidak pernah benar-benar mencoba seberapa kuat dia. Dia hanya merasa bahwa dia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Kemudian, setelah dia berpisah dari Gunung Suci dengan Ren Xiaosu, dia tidak diam, Dayai pergi ke barat laut sepanjang jalan, sampai ke bandit untuk menguji batas mereka. Akibatnya, para bandit terlalu lemah, dan dia tidak mengerti batas kemampuannya. Namun, bagaimanapun juga, sekarang. Pada saat ini, Zhou Yingsui dapat mendengar suara senjata melintasi gunung melalui gunung. Pertempuran di sana sangat sengit, dan dia harus mengejar ketinggalan dengan cepat. Zhou Yingsui melirik subjek eksperimental itu, tetapi dia tidak menyembunyikan tatapan menjijikkan di matanya, seolah-olah satu pandangan lagi pada benda jelek ini akan mengotori matanya, itu aneh. Dan dia tidak melihat jubah hitam dikatakan oleh tuannya. Tidak peduli apa, mari kita mati dulu. Memikirkan hal ini, tanaman merambat di sekitar Dayai mulai menyapu subjek. Ketika subjek ingin melarikan diri, mereka menemukan bahwa tanaman merambat yang mendaki tidak tahu kapan mereka benar-benar mengelilingi mereka.
Ya, nenek mengepung semua subjek uji sendirian. Ratusan subjek uji ditransformasikan oleh jubah hitam dengan susah payah melihat bahwa seluruh pasukan akan ditutupi tanaman merambat. Valentin mengambil tubuh eksperimental untuk merobek jalan keluar dari tanaman merambat, tetapi bahkan jika itu kuat, itu hanya dapat melakukan beberapa perjuangan yang tidak perlu di depan harimau panjat dinding yang dapat menghancurkan kota. Subjek terus melanggar pokok anggur menempel pada dirinya sendiri, tetapi pokok anggur baru melilitnya, seolah-olah pokok anggur tidak akan pernah berakhir. Jangan berjuang, aku akan menyelesaikan masalahmu di sini. Aku harus buru-buru menyelamatkan tuanku. Begitu suara Dai jatuh, aku melihat bahwa tanaman merambat di seluruh gunung tiba-tiba tampak gila, dan benar-benar mengubah ratusan subjek percobaan. Itu tenggelam, dan hanya butuh 1 detik, dan semua subjek diam. Terselubung dalam tingkat kemampuan ini, pertempuran itu seperti orang dewasa atau anak-anak dengan perbandingan kekuatan yang sama sekali tidak seimbang. Tidak ada ketegangan sama sekali. Nenek mengeluarkan telepon satelit dari tas tangannya yang sangat indah. Tuan, subjek percobaan di Hausan telah terpecahkan, tetapi saya tidak melihat jubah hitam yang Anda katakan. Suara Ren Xiaosu terdengar di telepon, mungkin dia berlari ke depan lagi, tapi tidak apa-apa, dia tidak bisa melarikan diri kali ini. Oke, kalau begitu aku akan pergi ke depan untuk membantu, kata nenek. Tidak perlu, kata Ren Xiaosu, kemampuanmu tidak bisa diekspos ke visi semua orang, kalau tidak bisa dengan mudah dikaitkan dengan insiden penghancuran penghalang 61. Agak tidak jelas, dan kemudian akan buruk bagi pengepungan publik. Apa yang kamu lakukan dengan ini? Aku tidak takut pada mereka, kata Zhou Yingsui acuh tak acuh. Oke, jika kamu memiliki kekuatan yang cukup di sini, kamu akan merebus dan membunuh orang-orang barbar yang hancur di pegunungan. Ren Xiaosu menutup telepon setelah mengatakannya. Gadis besar itu berteriak dan berbisik, hula, aku toh, dan aku juga orang kelas atas sekarang. Aku terburu-buru menutup telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini kejam. Setelah itu, gadis besar berjalan menuju pegunungan, dan tanaman merambat di tanah terus meluas ke pegunungan dengan langkah kakinya, membuka semua jalan di pegunungan. Tapi apa yang dikatakan lelaki tua tadi? Apakah pasukan ekspedisi akan kalah? Tidak, untuk mengatakan bahwa pasukan Northwest hampir tidak bisa mengalahkan pasukan ekspedisi sebelumnya, mengapa barbar ini tiba-tiba akan dikalahkan? Apakah ada orang lain untuk menyelamatkan Tuan? Pada saat ini, Ren Xiaosu memandang Wolf King di puncak gunung, dan Wolf King sedang mengawasinya diam-diam. Ren Xiaosu sangat yakin, ini adalah Raja Serigala yang telah berurusan dengan dirinya sendiri. Dia juga memberi obat hitam kepada pihak lain. Pihak lain sangat menyukainya. Pada titik tertentu, Ren Xiaosu masih memikirkan kemana perginya serigala, dan mengapa dia tidak pernah mendengarnya lagi. Dikatakan bahwa bahkan setelah tinggal di hutan belantara, serigala-serigala itu seharusnya terlihat, tetapi serigala-serigala itu telah menguap. Sekarang Ren Xiaosu mengerti bahwa serigala mengikuti Yan Liu Yuan dan pergi ke padang rumput. Dan Yan Liu Yuan adalah raja baru di padang rumput. Tiba-tiba, sebuah klakson terdengar di Zuo Yunsan. Perubahan-perubahan klakson terdengar sedikit tergesa-gesa dan bingung. Si barbar yang menyerang posisi pertahanan tiba-tiba mulai mundur. Bab 962, Jubah Hitam Harus Mati. Di Zuo Yunsan, orang-orang barbar dari korps ekspedisi berada di atas tuduhan tanpa takut mati, tetapi ketika Raja Serigala di puncak gunung muncul, formasi ofensif teratur mereka tiba-tiba menjadi kacau. Suara trompet yang terdengar di lembah itu seakan mendesak pasukan garis depan untuk mundur dengan cepat. Dengan hati-hati dia mengamati pergerakan orang barbar itu, dan dia memutuskan bahwa orang barbar itu tidak bohong, tetapi dia benar-benar telah mundur. Dia juga menatap serigala raksasa di puncak gunung, dan kemudian bertanya pada Wang Yun, adakah yang pernah melihat serigala mutan ini sebelumnya? Wang Yun dengan hati-hati mencari kenangan di benaknya. Informasi tentang serigala muncul beberapa kali, pertama kali berada di dekat penghalang 113, tetapi penghalang ini dihancurkan oleh gempa Jingshan. Kedua kalinya di situs Li, serigala dikatakan telah menyerang tentara. Apakah ada hubungannya dengan Marsal Muda? P5092 bertanya.
Ya, kata Wang Yun, pria termuda pertama kali tinggal di penghalang 113 dan kemudian pergi ke Li. P5092 meratap, dikatakan bahwa bahkan seorang komandan muda tidak dapat membuat keajaiban apapun di hadapan puluhan ribu orang barbar, dan keajaiban ini segera datang. Namun, mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar gunung, jadi sulit untuk menilai apa yang sedang terjadi. P5092 menoleh untuk memandang Ye Yu. Dalam persepsi Anda, dapatkah Anda memberitahu kami tentang situasi di luar? Bala bantuan dari luar tidak tinggal sama sekali setelah tiba di Zuo Yunsan. Pertama, ribuan mayat yang kuat menerobos tentara ekspedisi, dan kemudian tanda-tanda vital orang-orang barbar dengan cepat berkurang, kata Ye Yu. Tanda-tanda vital, dan serigala raksasa yang sekarang muncul, saya pikir ribuan bentuk kehidupan yang bergerak cepat itu mungkin serigala yang terdiri dari 3.000 serigala. Seolah mengkonfirmasikan kata-kata Ye Yu, Raja Serigala berdiri di puncak gunung dan meraung. Raungan serigala yang tajam tampaknya mampu menembus hati dan paru-paru semua orang. Angin gunung berhembus, dan rambut perak panjang Raja Serigala berkibar dengan angin, seperti panji-panji Wang Ting. Serigala berlari sangat cepat sehingga orang barbar tidak punya waktu untuk membentuk formasi pertahanan yang efektif. Itu hanya upaya sesaat dan mereka terbunuh di belakang, lanjut Wu Yeyu. Sekarang tiba ini hanya sekelompok serigala. Bala bantuan biasa di belakang masih mendekat dengan cepat dan diharapkan mencapai medan perang dalam waktu sekitar 10 menit. Berbicara tentang itu, Ye Yu bahkan mensimulasikan dinamika paket serigala dengan bendera hitam di atas meja pasir. Serigala yang kuat tiba-tiba tertawa, bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba merasa sangat bersemangat. Emosi seperti itu jarang ada dalam dirinya, hanya karena kejutan itu datang terlalu tiba-tiba dan terlalu mengejutkan. Sejujurnya, P5092 tidak bisa membayangkan orang seperti apa yang diketahui Ren Xiaosu, dan pihak lain bisa mengendarai serigala yang kuat untuk membantu Zuo Yunsan. Tetapi dia dapat membayangkan bahwa ribuan serigala yang kuat sedang berburu di luar Gunung Zuoyun saat ini, dan mereka mendorong pasukan ekspedisi ke gunung seperti Kijang. Membunuh mereka dengan cepat. Pada titik ini, Hal P5092 menunjuk pada orang-orang barbar yang mengungsi, dan berbalik untuk bertanya pada Wang Yun. Jika kita meninggalkan semua orang barbar ini di medan perang ini, kita memiliki cukup amunisi untuk mengenai mereka. Wang Yun berkata, jika hanya orang-orang barbar ini, dan tidak ada pasukan ekspedisi lain memasuki medan perang, maka amunisi kita sudah cukup. Setelah berbicara, P5092 berkata kepada Ji Xiang dengan ekspresi menggembirakan, runtuhkan semua 6 puncak dan hentikan mundur dari ekspedisi ini. Meskipun bala bantuan sangat kuat, Angkatan Darat Barat kita tidak buruk. Mereka bertempur di belakang musuh dan kami sama sekali tidak bisa biarkan orang-orang barbar ini kembali untuk mendukung. Untuk memisahkan medan perang mereka dan mengurangi tekanan pada bala bantuan kami. Ji Xiang tertawa dan berkata, diterima. P5092 berpikir sangat jelas, meskipun bala bantuan kuat, jika orang barbar ini bergegas kembali, lawan tentu tidak akan kesal. Hari-hari ini, P5092 telah memeras otaknya tentang bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dia bahkan belum menutup matanya selama 2 hari 2 malam hanya karena dia tidak ingin orang-orang Northwestern ini mati di sini. Namun, dia menunggu kesempatan kemenangan, tetapi tentara ekspedisi terus berjuang, tidak memberi mereka kesempatan ini. Sekarang setelah kesempatan ini muncul, sekarang saatnya untuk melakukan serangan balik. Saat berikutnya, P5092 berkata kepada Wang Yun, hubungi Luolan, biarkan mereka menyerang dari selatan, dan memanen medan perang bersama kita. Katakan padanya bahwa aku akan meninggalkan lubang di utara untuk memberi peluang pada orang barbar untuk hidup, sehingga dia harus menggunakan mobilitas prajurit nano. Mengejar orang barbar. Pada saat ini, Luolan berdiri di samping sungai di selatan Gunung Zuoyun, membosankan dan hanyut, dan Zhou Qi berkata, mari kita menunggu begitu lama untuk jalan, jadi tunggu sekarang. Luolan tersenyum riang, tunggu sampai kamu takut. Sekarang kamu dan aku bukan komandan di medan perang. Ketika kamu datang ke sini, kamu harus mematuhi perintah. Bukannya kamu datang untuk menyelamatkan mereka. Kamu harus berpura-pura menjadi yang terbaik.
Orang-orang perang berbaris memperhatikan aturan, dan sekarang kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tentu saja kita mematuhi perintah. Pada saat ini, koresponden berlari dan menyampaikan hal. P5092. Luo Lan tertawa, dan dia menoleh ke tentara dan berteriak, "Saudara-saudara sedang bekerja." Dengan mengatakan itu, suara renyah baut senapan terdengar di tentara yang terdiri dari tentara nano. Sebelum Lee memiliki robot nano, ia tampaknya berpikir bahwa seorang prajurit yang kuat harus memiliki senjata yang kuat, sehingga mereka membuat pisau nano. Dan robot nano bergerak cepat pada bilahnya untuk mencapai efek pemotongan polimer. Tetapi dalam pandangan Luo Lan dan Qing Ying, mengapa tidak menggunakan senjata jika ada senjata? Apakah sulit menggunakan senjata? Oleh karena itu, kali ini para prajurit nano yang ia bawa semua membawa senjata. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa para prajurit ini semuanya dilengkapi dengan howitzer 40 mm yang dapat dimuat pada pistol. Dalam kata-kata Qing Yi, kualitas fisik petarung nano sama dengan kualitas orang barbar, jadi dia harus memiliki sikap biadab untuk membunuh orang barbar. Dan dia harus menggunakan senjata berat untuk membunuh. Sebenarnya, howitzer portabel 40 mm itu tidak mahal, tetapi agak menakutkan bagi 2000 tentara untuk membawa barang-barang ini. Saat ini, banyak orang tidak menyadari bahwa selain wilayahnya yang luas, Qingxi mungkin adalah konsorsium paling kuat dalam hal kekuatan. Selama masa dormansi pada tahun-tahun sebelumnya, ia telah mengendalikan tentara untuk mencari teknologi yang telah hilang manusia. Dan menggunakan semua sumber daya finansial dan material untuk mengembangkan semua ini. Jadi waktu memberinya jawaban yang memuaskan. Tentu saja, juga sulit untuk melengkapi 2000 orang dengan howitzer dengan kekuatan Qing. Mereka harus segera dikerahkan dari pabrik-pabrik militer atau bahkan dari pasukan tugas aktif, namun karena untuk menyelamatkan teman, perlu untuk menyelamatkan teman. Adapun berat prajurit, tentara nano tidak perlu mempertimbangkan ini sama sekali. 2000 nano pejuang mulai berbaris ke pegunungan, berencana untuk menghancurkan semua orang barbar yang hidup. Sebuah koin bernama Destiny terlempar tinggi pada awal perang, koin itu terus berputar dan terbang di udara. Selama tidak jatuh, tidak ada yang tahu siapa yang akan memenangkan kemenangan terakhir. Dan sekarang, koin takdir ini akhirnya jatuh. Puncak-puncak di Gunung Zuoyun mulai runtuh, dan megalit jatuh, dan pasukan-pasukan korps ekspedisi mulai berkabung. Orang-orang barbar dengan kepercayaan yang menang ini akhirnya mulai takut, dan keputusasaan mulai menyebar di hati semua orang barbar. 6 puncak gunung runtuh pada saat yang sama, dan kabut besar terangkat ke langit, sehingga bahkan langit redup, seolah-olah tertutup oleh awan gelap. Bunyi gemerincing gletser yang hancur tak ada habisnya, bunyi gemuruh gunung setelah jatuh ke tanah adalah pemandangan paling indah di dunia. Semua orang di dunia hanya melihat air terjun mengalir turun, tetapi saya khawatir beberapa orang telah melihat gunung-gunung mengguyur. Beberapa orang barbar yang akan mundur secara langsung ditekan di bawah puncak gunung, dan sisanya dipaksa untuk berbalik dan kembali ke medan perang. Tetapi mereka tidak lagi sadar perang pada saat ini. Pada saat ini, seorang barbar tiba-tiba menemukan bahwa ada celah di arah utara selatan, sehingga orang barbar mulai melarikan diri ke arah utara selatan. Setelah melihat adegan ini, P5092 meletakkan batu terakhir di hatinya, karena sekarang adalah waktu untuk benar-benar mulai memanen medan perang. Orang barbar hanya akan memegang kepalanya dan melarikan diri, dan tidak dapat lagi memiliki keberanian untuk melawan. Apa yang kita lakukan sekarang? Kejar pembelot ini, tanya Ji Xiang. Namun, melihat P5092 menggelengkan kepalanya, sudah cukup bagi Luo Lan untuk mengejar para desertir ini. Melewati perintah, kita sekarang membawa senjata dan langsung menuju pengepungan dengan bala bantuan di luar gunung untuk membantu mereka menghapus ekspedisi ini. Namun, begitu suara jatuh P5092, mereka melihat Ren Xiaosu bergegas ke gerbang batalion komando. Ren Xiaosu meraih Ye Yeyu dan bertanya, apakah ada tanda-tanda vital untuk meninggalkan pesanan di dekat Zuo Yunsan? Ye Yeyu bertanya, apakah kamu sendirian? Sendiri. Ya, sendirian, kata Ren Xiaosu duding. Ya, ada tanda vital yang ada dengan subjek tes sebelumnya, dan kemudian dibiarkan sendiri. Sebelum Luo Lan dan mereka tiba di selatan, mereka berbelok dari sana.
sekarang telah mengambil lingkaran besar dan pergi dengan cepat dari utara. Ye Yeyu berkata, tapi sekarang semua tanda-tanda vital dari subjek di belakang kita hilang. Mata Ren Xiaosu cerah, yang aku cari hanyalah itu, pergi, aku akan membawamu ke utara bersama-sama. Selama itu tidak mati dalam perang ini, aku tidak akan yakin. Bahkan, Ren Xiaosu sekarang ingin bertemu seseorang. Selama lebih dari 1 tahun, ia telah merindukan satu sama lain siang dan malam. Meskipun tidak ada hubungan darah antara kedua belah pihak, satu sama lain telah lama menganggap satu sama lain sebagai saudara. Jika itu sebelumnya, Ren Xiaosu tidak akan ragu untuk pergi ke Yan Liuyuan. Adapun untuk kemenangan perang, apakah ada bahaya tersembunyi bagi manusia di masa depan? Tapi sekarang Ren Xiaosu tampaknya berbeda, dia mungkin masih Ren Xiaosu yang egois, tapi dia mengerti apa artinya pilihannya dan seberapa banyak kehidupan orang. Pada saat ini, medan perang frontal sudah menjadi kemenangan, dan Ren Xiaosu tidak perlu tinggal di sini lagi. Dia melirik ke arah di mana Raja Serigala muncul dan berkata, tunggu aku akan membunuh jubah hitam dan segera kembali. Meskipun aku benar-benar ingin pergi kepadamu tetapi jubah hitam itu harus mati. Bab 963, kapan ini masih ada di Daxing Northwest. Di medan perang depan, sekelompok tentara dari Brigade Tempur ke-6 Barat Laut menyalip para bunker dari posisi pertahanan satu persatu. Sebelum itu, mereka dengan susah payah mendukung garis pertahanan ini. Garis pertahanan bunker adalah garis hidup mereka. Begitu seorang barbar menerobos ke sini, kawan-kawan seperjuangannya akan mati. Hari ini, tubuh orang barbar ada di mana-mana di luar garis pertahanan ini, bertumpuk di pegunungan. Dengan kekuatan 6.000 orang, Brigade Tempur ke-6 menyeret 70.000 ekspedisi di sini selama lebih dari 10 hari, jika situasi pertempuran ini dikatakan. Saya khawatir seluruh aliansi penghalang akan terkejut. Tanpa mereka, 70.000 tentara tidak akan ragu untuk memasuki medan perang Danyusan, yang merupakan ancaman besar bagi seluruh keluarga Wang dan bahkan selatan. Ketika Brigade Tempur ke-6 pecah dari garis pertahanan, beberapa tentara secara tidak sadar melihat kembali ke bunker di belakang mereka. Ini adalah pertama kalinya dalam perang mereka memandangnya dari sudut pandang luar. Beberapa prajurit memiliki hidung masam, berpikir bahwa inilah yang harus mereka lakukan sebelumnya tempat untuk bertahan hidup, sekarang akhirnya giliran mereka untuk melawan. Kabut asap yang disebabkan oleh runtuhnya gunung berangsur-angsur menghilang, dan langit menjadi lebih cerah, dan prajurit itu tiba-tiba merasakan perasaan gembira. Perwira di depan meraung, jangan menonton, mengikuti tim, perang belum berakhir, saatnya bagi kita untuk memberikan gigi kita untuk darah dan darah kita. Ya, perang belum berakhir. Memikirkan hal ini, para prajurit dengan tegas bergegas menuju gunung, dan ketika langkah mereka dipercepat, mereka secara bertahap mendengar ratapan para barbar dan raungan serigala. Dahuyu memimpin dan bergegas maju, menunggu semua orang memanjat reruntuhan gunung yang runtuh, dan matanya melebar. Saya melihat serigala di depan kerumunan korps ekspedisi, setiap 300 serigala sebagai sebuah kelompok di medan perang seperti bergerigi terus-menerus menggiling pembentukan korps ekspedisi. Jika bukan karena matamu sendiri, akan sulit bagi P5092 untuk berpikir bahwa pembunuhan serigala sangat terorganisir. Ketika serigala masuk, akan ada salah satu serigala raksasa abu-abu paling sehat yang berlari di depan tim, bahkan jika kapak orang biadab terbelah di tubuhnya, tidak ada rasa takut. Ketika serigala-serigala itu mulai bergeser, serigala-serigala raksasa yang telah mempertahankan kekuatan mereka dalam serigala-serigala itu langsung jatuh di ekornya. Begitu seorang barbar ingin mengejar dengan kacau, dia akan melihat mangkuk darah mereka. 3.000 serigala raksasa ini dalam keadaan tidak ada seorang pun di pasukan ekspedisi, keberanian mereka lebih baik daripada manusia, dan kemampuan eksekusi mereka sangat kuat. Jika seorang rekan dalam kelompok serigala terbunuh, mereka tidak akan berada dalam keterikatan sedikit pun, tetapi hanya mengubah formasi mereka dan kemudian melakukan tugas mereka lagi. P5092 memandang Raja Serigala di puncak gunung di sebelahnya, dan serigala raksasa berdiri di puncak gunung dan mengirim semua prajurit. Namun, pada saat ini, Raja Serigala tiba-tiba melompat dari tebing dan bergegas keluar dari gunung dari kerumunan orang biadab, dan tidak ada orang barbar yang bisa menghentikan langkahnya.
Tunggu, kemana perginya ini? Zhang Xiaoman bertanya-tanya, bagaimana kamu pergi? Begitu kata-kata itu jatuh, semua orang melihat sekelompok pria datang menunggang kuda di luar medan perang, dipimpin oleh seorang pria dengan taring perunggu. Raja Serigala dengan cepat berlari ke taring perunggu, dan benar-benar menggosok lengan yang lain dengan intim. Melihat pemandangan ini di teleskop militer, P5092 diam-diam terkejut. Dia berkata kepada Wang Yun dan yang lainnya di sampingnya, sebelum Tinder mendapat informasi bahwa lelaki padang rumput itu memiliki raja muda yang baru. Sekarang sungguh menakjubkan melihatnya dengan matanya sendiri. Ah, petik 2. Segera setelah itu, dia melihat bahwa tuan lelaki muda melompat dari kuda kembali ke punggung Raja Serigala, dan kemudian perlahan-lahan berjalan ke medan perang di bawah beban unta Raja Serigala. Di samping pahlawan muda itu, puluhan ribu pria padang rumput melompat dari sisinya dengan menunggang kuda, bergegas ke pasukan ekspedisi seperti gelombang pasang di laut. Membentuk pemandangan seperti tsunami yang sangat besar. Di atas langit, sebuah bayangan besar melintas di tanah. Semua orang melihat ke atas, dan itu adalah elang besar yang menjulang di langit. Ketika saya melihatnya terbang di atas kepala pasukan ekspedisi, ia langsung meraih dua orang barbar dengan cakarnya dan terbang kembali ke langit. Lalu menjatuhkan kedua orang barbar itu ke tempat yang jauh. Si biadab yang jatuh menjerit keras di udara dan akhirnya jatuh ke kerumunan. Formasi prairi bersorak seperti tanah longsor dan tsunami, seolah kemenangan telah diraih. Terlepas dari efektivitas pertempuran orang-orang ini, mentalitasnya cukup baik. Untuk P5092, mereka membutuhkan alasan untuk bertarung dalam pertempuran ini, seperti untuk bertahan hidup dari pejerawan Central Plains, seperti untuk apa. Tapi untuk orang padang rumput, semua ini sederhana untuk pemiliknya. Jika saat ini seorang reporter lapangan benar-benar bertanya kepada orang padang rumput di sini, mengapa Anda datang untuk mendukung Zhuo Yunsan? Diharapkan bahwa Hasan akan menggaruk kepalanya dan menjawab, tuan rumah meminta kami untuk datang. Sesederhana itu. Wang Yun berkata, saya ingat elang ini, yang telah berputar di atas posisi kami sebelumnya. Saya pikir itu hanya elang liar, tetapi saya tidak berharap itu menjadi elang padang rumput. Sepertinya mereka memperhatikan pertempuran di sini, kata Zhang Xiaoman. P5092 mulai memberikan perintah, perhatian pada semua urutan pertempuran, kita akan langsung menggunakan reruntuhan gunung di mana kita sekarang sebagai penutup, dan menembak pasukan ekspedisi. Berhati-hatilah untuk tidak melukai serigala dan orang padang rumput. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membantu bala bantuan ini untuk menampung orang-orang barbar. Pasukan barat laut ada di ujung panah, jadi kunci kemenangan adalah pasukan pendukung ini. P5092 membawa semua orang bergegas untuk membantu orang-orang padang rumput. Poin ini jangan salah. Namun, setelah memasuki medan perang, pahlawan laki-laki muda dengan taring perunggu dan baju besi wajah tidak bergabung dalam pembunuhan. Tetapi mengusir Raja Serigala langsung melintasi pasukan dan langsung menuju ke posisi mereka P5092. Wang Yun bergumam, keberanian ini terlalu besar, bagaimana jika kita dikepung oleh tentara ekspedisi? Begitu kata-kata itu jatuh, beberapa orang pintar di kaki ekspedisi dapat melihat sekilas bahwa Yan Liuyuan adalah pemimpin pasukan pendukung, dan segera mengorganisir pasukan untuk mengelilinginya. Tetapi yang mengejutkan tentara ekspedisi adalah ketika mereka mulai membunuh bocah lelaki di punggung serigala, baik serigala maupun padang rumput tidak menyelamatkannya. Saat berikutnya, seorang biadab bergegas ke Yan Liuyuan tersandung oleh batu di bawah kakinya, ketika dia jatuh. Kapak besar di tangannya kehilangan keseimbangan dan secara tidak sengaja memotong tendon Akilis orang lain. Kelompok barbar ini seperti kartu domino, satu demi satu jatuh karena hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, beberapa orang bahkan mati secara tak terduga di tempat. P5092 mereka tampak konyol ketika menyaksikan adegan ini, seolah-olah ekspedisi yang tak terpisahkan yang telah bertarung dengan mereka sebelumnya adalah elit, dan mereka semua mendapat polio. Apakah ini masih barbar yang melawan mereka? Tuan muda laki-laki di punggung serigala itu terlalu jahat, bagaimana bisa seperti bencana yang menemaninya. Tidak heran kalau pihak lain berani melintasi medan perang sendirian, ternyata sangat kuat.
P5092 diam-diam ada di jantung, meskipun orang padang rumput datang untuk menyelamatkan Zuo Yunsan kali ini, mereka sebelumnya telah menangkap penghalang 176. Jika orang yang kuat masih di padang rumput, Central Plains masih sangat berbahaya. Saya tidak tahu apa hubungan antara pihak lain dan Ren Xiaosu. Ren Xiaosu membantu pihak lain sebelumnya, jadi pihak lain datang untuk mendukung. P5092 memikirkan semua ini, hanya karena orang padang rumput juga merupakan bahaya tersembunyi dari Central Plains, jadi dia khawatir orang padang rumput ini akan dikalahkan. Tapi jangan hanya mengusir pasukan ekspedisi, dan orang padang rumput datang lagi. Pada titik ini, Yan Liu Yuan telah mondar-mandir ke depan mereka di halaman 5092, dan Brigade Tempur ke-6 juga berhenti menembak karena kedatangan pihak lain. Keduanya diam, P5092 dan mereka tidak tahu bagaimana mengatakan halo kepada yang lain. Setelah 2 menit hening untuk kedua belah pihak, Yan Liu Yuan tiba-tiba ragu-ragu dan bertanya, "Saudaraku, apakah dia tidak ingin melihatku?" P5092 mereka saling memandang, "Saudara. Saudara laki-laki. Pemilik baru di padang rumput ini, bukankah dia akan menjadi adik dari tuan mudanya sendiri?" Jika ini masalahnya, maka Northwest tidak setara dengan bantuan asing yang tidak masuk akal dan kuat. Dahuo bergumam, keputusan paling benar dalam hidupku mungkin adalah memindahkan pemuda itu ke barat laut, dan berbicara tentang yang satu ini telah membawa banyak. Mulut P5092 berkedut sedikit, ketika semuanya kembali ke Daxing Northwest. Bab 964, akhirnya aku menemukanmu. Ini. Zhang Xiaoman menatap taring perunggu Yan Liu Yuan, dan ketika dia berada di mulutnya untuk sementara waktu, dia tidak tahu bagaimana berbicara. "Pahlawan ini, saudaramu, apakah itu Ren Xiaosu?" Yan Liu Yuan memandang Zhang Xiaoman, "Ya, nama saya Yan Liu Yuan." Zhang Xiaoman dengan bersemangat berkata kepadanya di sebelah P5092, "Ini benar-benar 6 Yuan. Ketika Marsal muda itu bersamaku dengan pedang yang tajam, dia menyebutkan beberapa kali ketika dia sedang menunggu pemusnahan Zhong. Lebih dari 1 tahun. Petik 2. Ngomong-ngomong, Dahuyu juga memandang Yan Liu Yuan. "Halo, saya Dahuyu di 178 benteng yang bertanggung jawab atas lapangan. Kakak Anda meminta saya untuk membantu Anda menemukannya, tetapi saya belum mendengar kabar dari Anda. Saya tidak mengharapkan Anda pergi ke utara, Anda tidak tahu berapa banyak waktu yang dihabiskan kakak Anda untuk menemukan Anda. Sebelumnya, ia pergi ke Gunung Suci Tinder khusus untuk menemukan Anda, tetapi itu tidak ditemukan." Wang Yun membeku, apakah Ren Xiaosu pergi ke Gunung Suci hanya untuk menemukan yang ini, tapi itu benar-benar berbahaya. Yan Liu Yuan mendengarkan semua ini dengan diam-diam, ternyata pihak lain selalu mencari dirinya sendiri dan dalam bahaya untuk dirinya sendiri. Dia bertanya lagi, "Di mana saudaraku, di mana dia?" "Elang pelayan saya melihatnya di posisi Anda." Baru saja, ketika dia melihat bahwa situasi medan perang secara keseluruhan telah diselesaikan. Dia mengambil wanita muda dan seorang pria kulit putih berlutut ke utara dan berkata bahwa dia akan membunuh jubah hitam terlebih dahulu. "Kamu mungkin tidak tahu siapa jubah hitam itu sebuah eksperimen. Tubuh yang cerdas di tubuh," Zhang Xiaoman menjelaskan, "tapi dia harus segera kembali. Saya pikir dia tidak akan lama untuk membunuh jubah hitam itu." Akibatnya, begitu kata-kata ini selesai, semua orang melihat Yan Liu Yuan mengemudi Raja Serigala untuk berbalik dan kembali, masih berkata di mulutnya, "Utara." Perlahan-lahan, Raja Serigala berlari, dan dia berlari semakin cepat. Pria ini berjalan di dekat serigala di medan perang, seolah-olah dia sama sekali tidak melihat orang-orang barbar di sekitarnya. Dahuyu melihat bagian belakang kepergian Yan Liu Yuan. "Saya dapat melihat bahwa saudara-saudara memiliki perasaan yang mendalam, dan saya tidak tahu apakah dia dapat membawa orang-orang padang rumput ke Daxing Northwest bersama-sama. Kita harus tahu bahwa kita memiliki padang rumput yang baik di Cina Barat Laut." Dan tiba-tiba Wang Yun berkata, ketika penghalang 176 dihancurkan untuk pertama kalinya, beberapa orang melihatnya melanggar penghalang di udara, dan tidak jelas bagaimana melakukannya. Bagaimana saudara-saudara ini bisa lebih baik daripada yang lain? Jujur, mari kita bertarung, ini sangat sulit.
Jika Anda dapat membantunya menemukan dia lebih cepat, Anda masih harus berjuang begitu keras. Tuan muda putra ini takut bahwa ia dapat menahan hingga 20.000 pasukan sendirian. Era kebangkitan para dewa benar-benar datang. Ketika era ini dimulai, hanya 2 orang yang dapat menekan kekuatan konsorsium dengan kekuatan mereka sendiri, dan sekarang semakin banyak dari mereka. Namun, Wang Yun tiba-tiba berpikir, mengapa orang-orang ini tampaknya memiliki tautan yang tak terpisahkan dengan Ren Xiaosu. Sekarang, jika konsorsium aliansi penghalang mengetahui detail Ren Xiaosu, apakah beruntung bahwa Ren Xiaosu tidak bersaing untuk dunia? Ketika Yan Liu Yuan sampai di belakang, Sister Xiaoyu mengendarai kuda itu dan berdiri di luar medan perang. Hamba Lan Qi ada di sebelahnya. Sister Xiaoyu bertanya, apakah Anda menemukan kakak Anda? Dia pergi ke utara. Yan Liu Yuan berhenti, dan segera membawa Suster Xiaoyu secara horizontal, dan meletakkannya di belakang Raja Serigala. Ayo pergi padanya. Di padang belantara, jubah hitam bersembunyi jauh-jauh dan melarikan diri ke utara. Ketika dia melihat serigala dari kejauhan, dia menyadari bahwa kekalahan ekspedisi telah diselesaikan. Sekarang bukan hanya pasukan ekspedisi Zuo Yunsan mulai turun, ketika Danisan mengetahui berita Zuo Yunsan, itu pasti akan mundur dengan cepat kan. Tetapi jubah hitam itu tidak frustrasi, seperti yang dikatakan pada Valentine, sejak awal tidak pernah berpikir bahwa pasukan ekspedisi akan mencapai kemenangan akhir. Ia membawa pasukan ekspedisi ke dataran tengah karena ia menghancurkan negara di utara, tetapi pada saat itu barbar terlalu kuat, terutama jenderal, sehingga tidak berani mengambil tindakan. Sekarang pasukan ekspedisi telah tiba di 190.000, ada sangat sedikit yang bisa kembali. Dengan cara ini, ada terlalu banyak ruang untuk beroperasi. Bahkan jika mengubah seluruh negara utara menjadi wilayahnya, sepertinya tidak sulit. Dan jubah hitam itu berpikir, jika Central Plains bisa mengepung para jenderal di sini, maka itu tidak akan memiliki lawan di utara. Namun, ketika memikirkannya seperti itu, jubah hitam itu tiba-tiba berhenti perlahan. Itu menatap anak laki-laki di hutan belantara di depannya dengan senyum dan mengerang. Dan hatinya benar-benar terpana. Lebih dari sebulan yang lalu, bocah laki-laki inilah yang membuatnya tampak benar-benar hitam sekarang. Setiap kali dia memikirkan masalah ini, jubah hitamnya akan menggelitik kebencian Rensu. Apalagi kemarin ketika pihak lain berada di puncak gunung, dia juga menunjukkan tekadnya untuk bunuh diri. Jubah hitam mungkin tampak kuat, tetapi pada kenyataannya, itu selalu memiliki rasa takut dan kecemasan di dalamnya. Ini sangat percaya diri di hadapan manusia, tetapi jika benar-benar percaya diri, jubah itu tidak akan lari begitu tergesa-gesa. Ren Xiaosu memandang jubah hitam di depannya, mengapa, apakah ini akan melarikan diri ke utara? Sebelum pertempuran ekspedisi berakhir, Anda ingin lari. Jubah hitam berkata dengan suara serak, apa hubungan perang dengan pasukan ekspedisi dengan saya? Mereka kehilangan apa yang saya inginkan. Ren Xiaosu bertanya-tanya, apakah kamu tidak sulit untuk hidup? Sepanjang hari, kamu selalu ingin membunuh dan membunuh. Setelah bencana di Barat Daya dan bencana di Central Plains, kamu seharusnya tidak hidup di dunia ini. Jubah hitam berkata, saya juga ingin menjalani kehidupan yang tenang, tetapi bisakah saya hidup secara normal seperti Anda? Dapatkah Anda manusia menerima saya? Anda tidak dapat melakukannya. Sifat manusia menolak alien, dan Anda akan memungkinkan alien untuk hidup di dalam milik Anda. Atau letakkan saya di kebun binatang untuk pameran, atau buat spesimen. Bukankah ini yang suka dilakukan manusia? Saya juga manusia sebelumnya, jadi saya tahu bahwa manusia memiliki sikap berbeda terhadap alien. Koeksistensi dimungkinkan. Petik 2. Logika Anda salah, kata Ren Xiaosu aneh, Anda memburu manusia begitu Anda muncul. Bagaimana manusia bisa bergaul dengan Anda secara damai? Aku juga membunuh orang untuk bertahan hidup. Ketika King memasuki Jingshan untuk melihat kita, bukankah dia ingin menangkap kita semua? Hei Pao berkata dengan suara mendengkur. Aku tidak masuk akal untukmu dengan ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah di sini? Apakah Anda berdebat dengan saya? Mengapa Anda harus memilih pro dan kontra dan saling membujuk? Simpan. Petik 2.
Tiba-tiba, jubah hitam itu tiba-tiba ditarik mundur, dan peluru sniper terbang di kejauhan, tetapi tidak ada yang menduga bahwa jubah hitam itu pintar kali ini. Jadi dia menghindarinya terlebih dahulu. Jubah hitam tertawa liar, aku tahu kamu punya penyergapan. Strategi yang sama bukan untuk. Tertawa dan tersenyum, jubah hitam itu menatap hatinya, dan benar-benar membuat lubang. Jubah hitam menentukan bahwa dia telah menghindarinya terlebih dahulu, mengapa dia masih tertembak. Pada saat ini, suara yang Xiaorong datang dari setiap millet kecil, saya tahu karakteristik khusus dari peluru hitam. Selama tembakan pertama dilakukan, dimanapun ia terkena, jika targetnya tidak mati, maka tembakan kedua akan dibunuh. Saya bertujuan punya dia, tapi dia luput dari lintasan saya sebelumnya. Petik 2. Babak kedua peluru hitam, lintasan akan berubah, tembakan ini akan membunuh. Ren Xiaosu juga tersandung ketika dia mendengar ini, untuk pertama kalinya, dia tahu bahwa peluru hitam memiliki efek seperti itu. Jubah hitam memandangi dada dengan diam-diam, di dunianya adalah tuannya, itu adalah pusat dunia ini, jadi dia tidak pernah berpikir akan mati dengan mudah. Namun, dada telah ditembus oleh lubang peluru hitam, dan itu bisa merasakan vitalitas berlalu dengan cepat. Hei Pao memandang Ren Xiaosu dan berkata, aku jelas menghindari, tidak, ini bukan peluru sniper biasa, apa ini? Ren Xiaosu tertawa, argumen pihak lain, ini argumen kami. Jubah hitam jatuh dengan enggan, itu ingin menjaga penampilan anak itu dalam pikirannya, dalam pikiran. Tetapi tiba-tiba menemukan bahwa mata orang lain mensubscribe channel Donggeng Dinghua dan tidak tertuju pada dirinya sendiri, tetapi melihat ke belakang. Ketika jubah hitam itu jatuh, Ren Xiaosu memandangi serigala raksasa yang bergegas di selatan, tidak meninggalkan siapapun di hutan belantara. Serigala raksasa dan orang di punggung serigala itu tampak begitu tiba-tiba tetapi terkejut. Hari itu begitu panjang sehingga Ren Xiaosu berpikir bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Satu sama lain seperti dua ujung dari sungai yang panjang. Ada sungai bintang yang panjang dan lubang hitam tanpa dasar. Semua jarak tidak dapat menemukan ujungnya. Di jalan pertumbuhan manusia, Ren Xiaosu pernah berjalan sendirian melalui jalan panjang, menyaksikan lampu dalam hidupnya padam tak terkalahkan, dan Xiao Yu menghilang, dan Liu Yuan menghilang. Pada saat itu dia agak linglung dan sedikit kesepian. Bahkan, dia bisa mengerti sedikit kesepian. Mungkin itu berdiri di jalan panjang kuning dan berbalik, tidak ada yang menunggu di belakangnya, dan kemudian semua lampu padam. Ren Xiaosu berdiri diam memperhatikan pihak lain dengan cepat mendekat, hidungnya tiba-tiba terasa sakit. Akhirnya aku menemukanmu. Bab 965, Momen Reuni. Saudaraku, aku juga ingin pergi berburu bersamamu. Ren Xiaosu menatap remaja yang perlahan-lahan melompat dari belakang Raja Wolf, dan kemudian datang ke arah dirinya sendiri, seolah-olah menggemakan apa yang dikatakan pihak lain. Dengan sekejap mata, orang lain tumbuh lebih tinggi. Di masa lalu, pria kecil 6 yuan itu hanya mencapai dadanya sendiri, tetapi sekarang dia hampir setinggi dirinya. Tampaknya tidak ada yang berubah antara satu sama lain, dan Ren Xiaosu dapat merasakan kegairahan di mata orang lain. Namun, sepasang taring perunggu ditambahkan ke wajah sisi lain, dan itu bukan lagi bak tumit kecil di belakangnya, tetapi seorang raja baru di padang rumput. Ren Xiaosu tersenyum, bertinggi badan. Yan Liu Yuan melepas topeng wajahnya dan memperlihatkan wajahnya, saudaraku, kau punya beberapa coklat. Berbicara, Yan Liu Yuan mempercepat langkahnya dan memeluk Ren Xiaosu. Di kejauhan, Yang Xiaokuan mengangkat kamuflase dan menyingkirkan Hei Xie ke sisi ini, tapi dia tidak mengganggu reuni dua saudara. Dia mengenal Ren Xiaosu dengan sangat baik, jadi dia tahu seberapa besar keinginan pihak lain untuk datang hari ini. Saudari Xiao Yu menyeka air matanya dengan lengan bajunya ketika dia melihat Yang Xiao Hibin, dan menyapa Yang Xiao Hibin. Xiao Huang tidak berubah sama sekali, dia sama cantiknya. Pada saat ini, Yang Xiao Gui membuang semua nafas yang kuat di tubuhnya, seolah malu melihat orang tuanya, saudari Xiao Yu, Anda belum berubah sama sekali. Saudari Xiao Yu menarik Yang Xiaorong ke samping, dan mengambil sepasang gelang emas di sakunya sambil berjalan, dan membawanya ke tangan Yang Xiaorong.
Kali ini aku datang ke selatan dari padang rumput, aku tahu aku akan menemukanmu, jadi ini adalah milikku. Gelang emas spesial Hasan adalah pertemuan untuk bertemu lagi setelah lama absen. Sekarang Yan Liu Yuan adalah penguasa padang rumput, dan emas mutlak diperlukan, jadi Sister Xiaoyu sangat dermawan dalam bidikannya, dan sepasang gelang emas mungkin lebih dari 200 gram. Ini harus diletakkan di plain setengah. Itu harus terjangkau untuk rumah tangga besar ketika mereka membeli 3 perangkat keras emas yang diperlukan untuk pernikahan. Menurut Suster Xiaoyu, meskipun Ren Xiaosu dan Yan Liu Yuan sebelumnya miskin, tetapi sekarang identitas saudara-saudara terus berkembang. Saya khawatir tidak banyak orang yang dapat menyamai status kedua saudara ini di seluruh penghalang. Karena itu, Ren Xiaosu dan Yan Liu Yuan harus menikahi istri mereka dan memiliki anak. Di masa depan, mereka juga akan menjadi keluarga besar. Mungkin orang lain berpikir bahwa ini adalah keluarga yang luar biasa. Di depan Ren Xiaosu, Yang Xiaojin sembarangan merayu produk ini dengan kata-kata, tetapi ketika dia berada di depan Xiaoyu, dia sangat malu, karena dia takut meninggalkan kesan buruk pada Xiaoyu. Kedua gadis berjalan ke satu sisi, meninggalkan Ren Xiaosu dan Yan Liu Yuan untuk menceritakan kisahnya. Tidak ada yang memperhatikan, Ye Yu di kejauhan masih berbaring di hutan belantara bergumam, bagaimana situasinya sekarang, bisakah aku keluar? Baru saja Ren Xiaosu dan Yang Xiaohibi bergabung untuk mencegat dan membunuh jubah hitam, dan membiarkannya bersembunyi di sini. Tanpa Ren Xiaosu, tidak pernah keluar. Dalam sekejap mata, semua orang melupakannya. Pada titik ini, Ren Xiaosu memeriksa tubuh jubah hitam dan mengkonfirmasi bahwa ia telah membuat 2 luka lagi setelah mengkonfirmasi bahwa pihak lain telah meninggal. Sejujurnya, kargo ini memiliki makna yang melekat. Bahkan bom nuklir tidak membunuhnya. Ren Xiaosu benar-benar agak takut bahwa tiba-tiba berdiri dan melarikan diri. Hal memalukan seperti itu hanya dapat diyakinkan jika mereka mati. Ren Xiaosu memandang Yan Liu Yuan, bagaimana kamu bisa sampai ke padang rumput? Berbicara, keduanya menemukan batu besar dan duduk berdampingan. Yan Liu Yuan menjelaskan, pada awalnya Anda melihat Anda tertusuk tombak. Ketika banjir mendekat, serigala tiba-tiba muncul. Mengambil saya dan Xiaoyu pergi ke utara. Pergi. Kemudian, saya ingin membalas dendam, dan saya merasa bahwa saya harus membangun kekuatan saya sendiri terlebih dahulu. Saya pikir Anda mengatakan bahwa padang rumput harus tetap menjadi tempat ketidakjelasan, dan kemampuan saya tepat untuk pergi ke sana untuk membuat dewa. Apakah sulit untuk menyatukan padang rumput? Tanya Ren Xiaosu. Yan Liu Yuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tidak sulit. Sudah ada pertempuran yang sulit untuk dilawan. Akibatnya, keberuntungan lebih baik. Tinder menangkap keringat paling kuat di padang rumput. Ren Xiaosu sedikit menangis ketika dia mendengar ini, aku baru saja pergi ke Gunung Suci ketika aku mendengarnya. Aku tidak mengharapkan olong sebesar itu. Yan Liu Yuan membeku, apa yang terjadi? Tinder dan kuil anjing membentuk pemahaman diam-diam, dan mengklaim telah menangkap eksperimen nomor 001, Ren Xiaosu menjelaskan, saya selalu berpikir Anda mungkin eksperimen 001 pada waktu itu, jadi saya ingin pergi ke Gunung Suci untuk menyelamatkan Anda. Tetapi saya hanya menebak-nebak. Kami berdua tidak ingat apa yang terjadi di masa lalu. Jangan tebak eksperimen 001 ini ke dalam hati Anda. Akibatnya, ketika Yan Liu Yuan tiba-tiba diam, dia bertanya dengan lembut, saudaraku, apakah kamu ingat sesuatu? Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, tidak, mengapa kamu tiba-tiba bertanya ini? Tidak apa-apa, Yan Liu Yuan tertawa. Selalu terasa aneh bahwa ada ruang kosong dalam ingatanku. Ngomong-ngomong, bagaimana Anda menjadi Master Benteng? Pada waktu itu saya diselamatkan oleh Wang Shengzi dari keluarga Wang setelah dia terlibat dalam banjir. Dia membawa saya ke Benteng 178, kata Ren Xiaosu. Kemudian Zhang Jinglin Zhang mengatakan kepada saya bahwa ia dapat membantu saya membalas dendam, dan mereka hanya ingin menjadi benar. Zhongxi mengirim pasukan. Jadi saya bergabung dengan perusahaan pisau tajam dari Benteng 178 dan membunuh jauh ke utara, yaitu, dalam perang, Benteng 178 menghancurkan Zhongxi. Kemudian saya meninggalkan barat laut dan pergi ke dataran tengah untuk menemukan jejak Anda.
Apakah kamu menemukan mereka? Yan Liuyuan bertanya. Aku menemukannya, Ren Xiaosu tertawa. Mereka melakukan bisnis di Northwest sekarang. Bisnisnya sangat besar. Guru Jiang Wu dan Wang Yuqi semuanya telah menemukan mereka. Itu bagus, Yan Liuyuan mengangguk, kamu dan Sun Zi sekarang. Hahaha, Ren Xiaosu menyela, anak-anak tidak mengajukan pertanyaan seperti itu secara acak. Kedua belah pihak tiba-tiba terdiam, dan Ren Xiaosu merasa bahwa dia agak bersalah. Sekarang Yan Liuyuan bukan lagi anak-anak, tetapi seorang raja baru di padang rumput. Meskipun partai lain masih saudaranya sendiri, partai lain juga sudah dewasa. Yan Liuyuan berkata beberapa lama kemudian, sebenarnya, saya mendapatkan berita Anda beberapa bulan yang lalu. Ketika saya menangkap penghalang, saya melihat surat kabar yang mengharapkan media, dan kalimat itu, tetapi saya tidak pergi mencari kamu. Kenapa? Ren Xiaosu terkejut. Yan Liuyuan berkata, dalam perjalanan untuk menyatukan padang rumput, saya membunuh banyak orang, beberapa bahkan tidak seharusnya, tetapi saya membunuh mereka semua untuk Li Wei. Banyak warga sipil di penghalang juga meninggal karena saya. Saya dapat menahan bawahan saya tepat waktu dan hampir menyebabkan tragedi pembantaian kota. Dan di surat kabar, kebetulan mengatakan, jangan biarkan kesedihan saat itu menjadi kesedihanmu, kurasa aku tidak pantas bertemu denganmu. Ren Xiaosu tertawa tiba-tiba, apakah kamu pikir itu terlalu banyak dari kamu untuk melakukan hal-hal ini sendiri? Maka kamu harus tahu apa yang telah saya lakukan, dan saya mungkin akan membujuk saya untuk menjadi baik. Bab 966, meski jalannya berbeda, namun tidak pernah jauh. Pertempuran di medan perang Zuo Yunsan akan segera berakhir. Bahkan, sejak serigala datang, kegagalan pasukan ekspedisi sudah dapat diprediksi, dan sisanya sedang memanen medan perang. Pejuang Nano King Lan yang dipimpin oleh Luo Lan membunuh jauh-jauh dari selatan ke utara. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan pasukan elit ini, belum lagi mereka juga dilengkapi dengan 2000 howitzer yang terpasang di pasaran senapan 40 mm. Jika itu adalah medan perang frontal King, howitzer yang dipasang di senjata tentu tidak akan digunakan dengan cara yang terkonsentrasi, tapi sekarang, unit ini seperti membuka. Dan tidak memiliki keberanian untuk melawan pasukan ekspedisi yang kalah. Di sisi lain Brigade Tempur ke-6 dan Serigala, kedua belah pihak terus menekan ruang kegiatan ekspedisi sampai tidak ada lagi orang barbar di medan perang. Hasan dan yang lainnya berpatroli di medan perang dengan kuda, dan ketika mereka melihat kapak orang biadab, mata mereka bersinar, benda ini bagus. Dengan mengatakan itu, mereka segera mengatur tangan mereka untuk mengumpulkan semua kapak, sebagai piala padang rumput. Meskipun King memberikan senjata api kepada orang-orang padang rumput, jumlahnya masih terlalu sedikit, dan orang-orang padang rumput itu sendiri tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi senjata. Jadi mereka secara alami senang melihat kapak. Pada saat ini, P5092 dan yang lainnya melihat bahwa perang Zuo Yunsan telah berakhir, dan mereka keluar satu persatu di belakang tempat penampungan sementara dan berjalan menuju orang padang rumput. Setelah melihat mereka, Hasan menyambut mereka dengan antusias. Hasan tahu satu hal dengan sangat baik, ini adalah unit yang dipimpin oleh saudaranya, keluarganya. Namun, setelah kedua belah pihak mendekat, orang-orang padang rumput tercengang. Mereka belajar dari mulut Hasan bahwa orang-orang barbar di utara telah dikepung selama lebih dari 10 hari. Ketika mereka ingin datang, ini harus menjadi pertempuran antara dataran tengah dan kaum barbar. Karena itu, mereka merasa bahwa pasukan Central Plains di sini juga harus sangat elit. Akibatnya, ketika mereka melihat para prajurit Brigade Tempur ke-6, mereka melihat para prajurit itu malu dan tak tahu malu, beberapa dari mereka harus memegang senjata mereka untuk berdiri diam. Jumlah Brigade Tempur ke-6 kurang dari yang diharapkan, pakaiannya kumuh dan kotor, dan ekspresinya memalukan. Seranzi bertanya, apakah kamu sendirian? P5092 tersenyum, kenapa terlalu sedikit? Ulanki memandangi ribuan tentara dari Brigade Tempur ke-6. Mereka juga bertemu dengan korps ekspedisi di Yanchi. Kemudian, ia juga melihat keefektifan tempur orang barbar selama penyelidikan, jadi sulit baginya untuk membayangkan bahwa akan ada orang di depannya sehingga ia akan menjadi tentara ekspedisi.
70.000 orang barbar telah berada di sini selama lebih dari 10 hari. Pulanki melangkah maju dan menepuk-nepuk dada P5092, kalian patut dihormati. Jika Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke padang rumput, kami harus menghibur Anda dengan susu kuda terbaik. P5092 tidak keberatan, katanya sambil tersenyum, terima kasih telah datang untuk mendukung, jika bukan karena Anda, kami tidak akan bisa bertahan lama. Tapi sekarang bukan itu masalahnya, kami harus bergegas ke utara. Tepat, tuanku juga pergi ke utara dan kebetulan sedang bepergian, kata Sranzi, berbalik dan berteriak kepada lelaki padang rumput di belakangnya, bawa kudanya. Untuk berlari jarak jauh, masing-masing pria padang rumput ini berlari lebih dari 2 kuda, jangan sampai 1 kuda tidak tahan perjalanan panjang. Sekarang, mereka rela menyerahkan kuda mereka kepada para prajurit Brigade Tempur ke-6, yang juga merupakan cara untuk mengungkapkan rasa hormat mereka. Pada saat ini, di utara medan perang Zuo Yunsan, Yan Liuyuan memandang Ren Xiaosu. Dia tidak berharap bahwa apa yang telah dia khawatirkan begitu lama sepertinya tidak ada apa-apa di mata Ren Xiaosu. Ren Xiaosu berkata, dalam perang Zong, saya membunuh ribuan orang, dan kemudian pergi ke penghalang 146, di mana seluruh brigade tempur hampir hancur. Pada waktu itu, penghalang 146 rusak, dan itu pasti warga sipil akan terluka. Selanjutnya, jatuhnya Danau Timur di penghalang Zhou 73, meskipun penghalang belum runtuh, tetapi gerakannya tidak kecil. Lalu hambatan Kongkong juga menewaskan ratusan orang, dan Luo Cheng membunuh ribuan orang. Ren Xiaosu mengenang. Sekarang memikirkannya, aku merasa seperti bintang bencana, seolah-olah aku telah pergi, penghalang itu kemana perginya. Yan Liuyuan tidak berbicara lama, tiba-tiba dia menemukan bahwa Ren Xiaosu telah membunuh lebih banyak orang daripada dirinya sendiri. Tiba-tiba Ren Xiaosu berkata, aku bilang kepadamu bahwa kalimat itu hanya tidak ingin kamu tersesat, tetapi jika kamu ingat apa yang aku katakan, kamu pasti malu jika kamu seorang pria. Jika kamu malu, yakinkan dirimu untuk tidak memilikinya. Faktanya, kita tidak sebagai bahan pahlawan, tidak penting untuk melindungi diri dari belenggu berat yang Anda miliki pada diri sendiri. Yan Liuyuan berpikir sejenak dan mengangguk. Ngomong-ngomong, ceritakan padaku sesuatu tentangmu di padang rumput, kata Ren Xiaosu, apakah hidup ini sulit di sana? Itu indah di sana, kata Yan Liuyuan. Ketika saya pergi ke sana, badai salju mengubah seluruh padang rumput menjadi jubah putih. Itu terlihat sangat luar biasa. Ketika musim dingin datang ke musim semi, salju meleleh ke sungai, dan padang rumput sungai di atas jernih dan melengkung. Tampak seperti syal biru di padang rumput. Sapi dan domba merumput di padang rumput. Para gembala mengendarai kuda dan mengocok cambuk mereka. Hembusan angin bertiup, dan padang rumput bergulung-gulung seperti gelombang. Ketika hujan, semua orang akan berkumpul di tenda mereka untuk menaikkan kolam api. Suara hujan di luar, dan kolam api menghangatkan pakaian sampai kering, nyaman dan nyaman. Yan Liuyuan melanjutkan. Tapi tidak ada sayuran di sana untuk makan, saya juga secara khusus mengarahkan Hasan ke perjalanan ke barat laut untuk menemukan bandit kuda bernama Sulei untuk diperdagangkan. Ren Xiaosu bergidik, bagaimana nama Sulei terdengar familiar. Dia sepertinya pernah bertemu bandit kuda seperti itu. Namun, dalam kata-kata Yan Liuyuan, Ren Xiaosu lebih memperhatikan ekspresi dan nada dari pihak lain. Dia jelas mengerti bahwa Yan Liuyuan sangat menyukainya. Sebelum ini, Yan Liuyuan juga mengunjungi banyak tempat, tetapi Ren Xiaosu belum pernah melihat Yan Liuyuan seperti tempat sepenuh hati. Yan Liuyuan berkata dengan lembut, tempat favorit saya di masa lalu adalah kota pasar di luar penghalang 113. Meskipun saya mengalami kesulitan, saya merasa baik setiap kali saya memikirkannya, tetapi saudara kita tidak bisa kembali, kan? Hambatan nomor 113 hilang, dan kota pasar nomor 113 tidak akan ada lagi. Kata-kata Yan Liuyuan berarti sesuatu. Ren Xiaosu memandang Yan Liuyuan dan bertanya, ikuti aku ke barat laut. Ada juga padang rumput di sana. Sebenarnya, Ren Xiaosu sudah tahu jawabannya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Namun,
Pada saat ini, sebuah tapal kuda terdengar di selatan, dan kerumunan muncul di cakrawala seolah-olah itu adalah bintik hitam kecil, mendekat dengan cepat. Yan Liu Yuan berdiri, dan mereka yang bergegas melihat pemilik dan Raja Serigala, dan dengan cepat mencambuk, satu persatu bersorak nyaring. Orang-orang dan brigade tempur ke-6 yang datang ke stepa datang kedua. Formasi prairi dan brigade tempur ke-6 sangat jelas. Semua orang melihat para pemimpin mereka secara terpisah. Meskipun mereka bergaul satu sama lain, selalu ada satu yang tidak terlihat garis memisahkan kedua sisi, meskipun garis hanya 1 meter. Yan Liu Yuan memandang Ren Xiaosu, "Saudaraku, aku tidak berani melihatmu sebelumnya karena aku agak khawatir kamu akan kecewa padaku. Kali ini aku datang karena kamu melindungiku dan aku menantikannya. Suatu hari aku bisa melindungimu sekali lagi, dan aku melakukannya. Bukan hanya kali ini, tapi aku akan melakukannya di masa depan, tetapi aku sudah menjadi milik padang rumput." Ren Xiaosu menatap Yan Liu Yuan tanpa suara, "Ya, Xiao Liu Yuan akhirnya tumbuh dewasa." Sebelum ini, Yan Liu Yuan menjadi raja baru di padang rumput. Dengan identitas dan kekuatannya sendiri, ia bukan lagi anak kecil yang hanya bisa mengikuti Ren Xiaosu, tetapi seorang lelaki sejati, seorang raja di padang rumput. Tetapi pada saat itu, kepribadiannya masih belum lengkap karena dia takut dan tidak berani melihat Ren Xiaosu, dan selalu ada bayangan di hatinya. Untuk menghindari bayangan itu, dia bahkan ingin melepaskan perasaan masa lalunya. Dan sekarang, dia telah menghadapi semua ini, dan membuat keputusannya sendiri tanpa rasa takut dan penghindaran sedikitpun. Pada saat ini, dia benar-benar lengkap. Ren Xiaosu tahu betul bahwa Raja Padang Rumput sudah menjadi Raja Wali di langit. Bagaimana Raja Wali bisa bersembunyi di bawah sayap orang lain? Orang Padang Rumput adalah kelompok etnis yang lengkap di barat laut. Kelompok etnis seperti itu pasti akan memiliki berbagai kontradiksi dengan benteng 178. Yan Liu Yuan tidak akan mau mengirim keluarganya sendiri ke orang lain. Karena itu, Ren Xiaosu mengerti pilihan Yan Liu Yuan. Pada saat ini, orang Padang Rumput berdiri berdampingan dengan brigade tempur ke-6 di Northwest. Di padang belantara yang luas, kerumunan menyebar jauh dan luas. Kedua orang ini pada akhirnya memiliki kehidupan dan jalan mereka sendiri. Hidup ini tidak sempurna kecuali jika diikat bersama. Ini juga kehidupan yang harus dialami sebagian besar orang dewasa untuk menyaksikan orang yang mereka cintai pergi ke tempat yang jauh. Pertumbuhan dua remaja, dari penderitaan bersama hingga saat ini, memiliki kepribadian yang lengkap dan mandiri, tidak lagi menghindari semua rasa malu di masa lalu. Dan dengan tenang memulai jalan mereka sendiri. Ren Xiaosu tertawa dan berkata, "Apakah kamu akan datang ke barat laut?" "Tentu saja," kata Yan Liu Yuan sambil tersenyum, "Saudaraku, mulai sekarang, kamu akan membela barat laut, maka aku akan membela utara untuk manusia. Beri aku 3 tahun. Setelah 3 tahun, aku berjanji bahwa tidak akan ada barbar dari utara. Stepa dan barat laut selalu menjadi teman terbaik. Meski jalannya berbeda, jalannya tidak pernah jauh." Bab 967, Perpisahan dan Pengobatan Hitam. Pria di padang rumput mengucapkan selamat tinggal kepada pria dari Northwest dari Brigade Tempur ke-6, saling berpelukan. Dan kemudian mengundang satu sama lain untuk mengunjungi tempat satu sama lain di masa depan. Mereka semua antusias. Ren Xiaosu dan Yan Liu Yuan sama-sama tahu bahwa akan ada satu hari. Setidaknya selama mereka berdua masih hidup, Northwest dan Padang Rumput tidak akan pernah mendapatkan pendekar pedang. Yan Liu Yuan tidak berniat untuk ikut serta dalam pertempuran berikutnya. Sekarang setelah situasi keseluruhan ditetapkan, tentara ekspedisi pasti akan dikalahkan. Sebagai raja baru di Padang Rumput, tidak perlu mengambil risiko nyawa rakyatnya. Yang paling harus mereka lakukan sekarang adalah kembali ke Padang Rumput pulihkan. Dia mengatakan kepada Ren Xiaosu bahwa dia akan mempertahankan utara di masa depan, pasti, mulai hari ini. Padang Rumput akan menggantikan penghalang 176 dan menjadi garis pertahanan pertama bagi dataran tengah di utara. Jika tentara ekspedisi ingin pergi ke selatan lagi, ia harus terlebih dahulu melewati penghalang Padang Rumput. Di sisi lain, mata suster Xiaoyu merah dan menarik yang Xiao Hibin, anak Xiaosu telah banyak menderita sebelumnya, tetapi sekarang sulit baginya untuk menderita.
Suster meminta Anda untuk bersikap baik padanya. Perasaan adalah urusan dua orang, dan saya sebagai orang luar juga, saya tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan lebih banyak, saya hanya berharap bahwa Anda baik. Dan ketika Anda memiliki anak, saya dapat pergi ke barat laut untuk membantu Anda membawa anak-anak. Tiba-tiba, kulit yang Xiaorong memerah, dan dia tidak terlalu malu di depan Ren Xiaosu, tapi dia tidak tahu mengapa dia selalu merasa sedikit tidak nyaman ketika menghadapi Xiao Yu, orang tuanya. Adapun anak-anak, bukankah terlalu dini? Yang Xiao Guang dengan penasaran berkata, Saudari Xiao Yu, apakah Anda harus kembali ke padang rumput bersama Liu Yuan? Saya tahu Anda pasti tidak terbiasa tinggal di sana, lagi pula itu sangat berbeda dengan kebiasaan di selatan. Saudari Xiao Yu balas menatap Yan Liu Yuan, tetapi tersenyum lembut pada Yang Xiaorong, Anda berada di barat laut, Anda memiliki Wang Fugui, Jiang Wu, dan Tuan Zhang. Begitu banyak teman yang bersama-sama, tetapi Liu Yuan di padang rumput. Itu hanya saya, jadi saya harus menemaninya, yakinlah, saya mendengar Liu Yuan mengatakan bahwa di masa lalu, Northwest China sebenarnya tidak merepotkan. Dibutuhkan 10 hari untuk sampai di sana dengan menunggang kuda. Sangat mudah bagi saya untuk melihat Anda. Saudari Xiao Yu melanjutkan, selain itu, Xiao Su telah menjadi komandan muda Northwest. Itu akan menjadi masalah waktu sebelum padang rumput dan Northwest berdagang satu sama lain. Saya dapat pergi menemui Anda dengan karavan. Ya, kamu harus datang, Xiao Yu, kata Yang Xiaorong serius. Ya, aku akan pergi menemui mereka sekarang, kata Xiao Yu dengan enggan. Xiao Su belum menyukai gadis-gadis lain sebelumnya, aku janji, jadi kadang-kadang dia mungkin tidak tahu apa yang disukai gadis-gadis, apapun yang Anda suka dengar, jika dia melakukan kesalahan. Temui saya lagi nanti dan katakan, saya akan membantu Anda melatihnya. Oke, Yang Xiaogen tertawa. Setelah Yan Liu Yuan memutuskan untuk kembali ke padang rumput, ia mulai membahas beberapa masalah serius dengan Ren Xiaosu. Ren Xiaosu memanggil Zhang Xiaoman dan Dahuyu P5092. Wang Yun dan yang lainnya. Tetapi mendengarkan Yan Liu Yuan berkata, ada banyak hal di padang rumput yang membutuhkan banyak limbah, seperti senjata, seperti sayuran, teh, dan kain. Setelah saya kembali ke sini, saya akan mengirim Hasan untuk membentuk karavan sesegera mungkin. Kalian bertukar, tidak tahu apakah tidak apa-apa. Pada saat ini, Dahuyu masih perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dahuyu memikirkannya dan berkata, tidak ada masalah dengan ini, kita juga akan membentuk karavan ke padang rumput. Lalu, kesalahan pengetahuan di sisi padang rumput lebih serius, jadi saya harap saya bisa mengirim beberapa anak ke benteng 178 untuk pergi ke sekolah, kata Yan Liu Yuan. Tidak masalah, Dahuyu setuju. Pada saat ini, Yan Liu Yuan menatap Ren Xiaosu lagi, saudaraku, aku ingin mengirim beberapa orang padang rumput ke sekolah militer di barat laut, bukan? Ren Xiaosu tiba-tiba merasakan senyuman di hatinya, dan harus mengatakan bahwa Yan Liu Yuan masih sepintar dan sepintar sebelumnya. Masalah memasuki sekolah militer cukup sensitif, sehingga Yan Liu Yuan tidak berbicara langsung dengan Dahuyu, tetapi secara langsung dikatakan kepada Ren Xiaosu sebagai adik lelaki. Ren Xiaosu tersenyum pada Dahuyu dan berkata, bisakah saya memutuskan hal ini? Dahuyu buru-buru berkata, apakah kamu tampan? Tentu saja kamu bisa. Ren Xiaosu berkata kepada Yan Liu Yuan, oke, aku berjanji padamu. Pada akhirnya, Yan Liu Yuan kembali ke utara dengan padang rumput, tetapi sebelum dia pergi, Raja Serigala tiba-tiba datang ke sisi Ren Xiaosu. Ren Xiaosu bingung. Meskipun dia sudah lama tidak melihat Wolf King, dia masih seorang teman lama, tetapi pertanyaannya adalah, apa artinya bahwa pihak lain bergantung pada tidak pergi? Semua orang memandang Wolf King, dan Wolf King memandang Ren Xiaosu. Setelah waktu yang lama, Ren Xiaosu tiba-tiba mengeluarkan sebotol obat hitam, apakah kamu menginginkan ini? Raja Serigala mengangguk segera. Ren Xiaosu kaget, kenapa kamu selalu membutuhkan barang ini? Namun, ia mengubah Raja Serigala lebih dari 10 botol sekaligus, dan Raja Serigala pergi dengan puas. P5092 memandang Ren Xiaosu dan bertanya, Tuan Muda, kemana selanjutnya?
Baik dan bagus, Ren Xiaosu tertawa, hancurkan semua amunisi di tangan kita, dan kemudian kembali ke Daxing Northwest. P5092 ragu-ragu dan berkata, meskipun saya juga ingin terus membantu keluarga Wang untuk memburu pasukan ekspedisi, kami tidak cocok untuk memasuki medan perang lagi sekarang. Karena mobilitas kami tidak sekuat pasukan ekspedisi dan mudah untuk terbalik di selokan. Siapa bilang mobilitas kita tidak sebagus mereka? Kata Ren Xiaosu, hal 5092 dan mereka mendengar suara kereta uap keluar dari ketiadaan. P5092 tertegun, Tuan, apakah Anda ingin semua prajurit masuk ke mobil? Sebelumnya Xiaosu juga menyebutkan ini sebelum mereka tiba di Gunung Zuoyun, tetapi apa yang perlu mereka lakukan pada waktu itu adalah menyeret pasukan ekspedisi, jadi P5092 menolak proposal ini. Ya, Ren Xiaosu menjelaskan, meskipun 16 mobil memiliki lebih dari 1000 kursi total, tidak apa-apa bagi semua brigade tempur ke-6 untuk naik mobil. Jika kita berdiri, kita tidak akan melawan pasukan ekspedisi. Kejar saja mereka dengan kereta uap, ayo pergi setelah kita kehabisan amunisi. Dengan mengatakan itu, Ren Xiaosu meminta semua orang masuk ke dalam mobil, dan kemudian semua senjata dipasang di jendela, yang tampak mengerikan. Untuk sesaat P5092 tiba-tiba merasa bahwa Brigade Infanteri sebenarnya berarti Brigade Lapis Baja Kecil. Di kereta, para prajurit Brigade Tempur ke-6 bersemangat satu persatu, semua orang tidak berharap bahwa komandan muda masih memiliki metode ini. Tepat saat kereta mulai, Ren Xiaosu melihat pasukan lagi di kejauhan, dipimpin oleh Luo Lan dan Zhou Qi. Ren Xiaosu menghentikan kereta di depan mereka, dan Luo Lan berteriak, apakah kamu akan kembali ke medan perang? Ren Xiaosu menjawab, ya, terima kasih kali ini, saya telah mencatat persahabatan King, apa rencanamu untuk selanjutnya? Luo Lan tersenyum, hehe, aku tidak akan kembali ke air berlumpur ini bersamamu. Wang sekarang mungkin ingin menangkapku secara khusus. Aku akan membiarkan tentara Nano kembali ke barat daya secara langsung, dan aku akan pergi ke selatan suatu kali, kebetulan Wang tidak bisa pergi dan bergegas ke selatan. Pergi ke selatan. Ren Xiaosu penasaran. Ya, pergi ke Luocheng dulu, lalu pergi ke Zhou, kata Luo Lan, bahwa ada hal yang lebih penting, apakah Anda masih memiliki obat hitam itu? Saya memiliki tentara yang terluka, kamu tahu. Petik 2. Ren Xiaosu tidak bisa menahan tangisnya. Dia menatap para petarung Nano, yang bisa terluka, dan dia bilang dia membutuhkan obat hitam. Raja Serigala, Luo Lan, mengapa Anda datang ke sini untuk meminta obat hitam satu persatu sebelum pergi? Bab 968, Bahaya Semakin Dekat. Di barat laut Zuo Yunsan, tentara Nano tidak bepergian dengan Luo Lan, tetapi kembali ke Qing dengan cara yang sama. Lebih dari 300 km jauhnya, konvoi sudah menunggu untuk menjemput mereka. Untuk para pejuang Nano kali ini, di satu sisi, mereka mengikuti bos Luo untuk menyelamatkan Ren Xiaosu, di sisi lain, mereka juga dilatih dalam pertempuran yang sebenarnya, setelah kembali. Data dari pertempuran ini akan direkam dan dianalisis oleh tim yang berdedikasi. Lihatlah kinerja semua prajurit Nano, serta pelajari metode pertempuran dan metode pelatihan yang lebih cocok untuk mereka. Para petarung Nano bergegas menuju tempat pertemuan, dan semua orang bersuka cita. Karena kemenangan, semua orang sangat santai. Namun, petugas depan tiba-tiba berhenti dan melihat lengan petugas diangkat. Semua prajurit Nano terlatih di belakang segera berjongkok untuk menutupi tembakan. Siapa kamu? Petugas King bertanya dengan dingin, identifikasi identitasmu, kalau tidak pelayanan kami akan menembak. Saya melihat pihak lain memandangi mereka dengan penuh minat dan berkata, kali ini, robot Nano akan cukup untuk waktu dekat. Meskipun masih sedikit, pabrik dapat segera didirikan. Pada saat itu, akan ada produksi terus-menerus robot Nano. Ketika petugas mendengar apa yang dikatakan orang itu pada dirinya sendiri, firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya, dan pembicara tertawa, perkenalkan dirimu, namaku Nol. Sekarang aku akan mengambil alih kamu, dan kamu akan mengurus pembangunan pabrik. Benar. Kata-kata itu tidak jatuh, dan semua 2000 Nano Fighters tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan tumpul. Setelah 3 detik, semuanya kembali normal segera.
Hanya saja mereka tidak lagi bertanya siapa Zero, tetapi langsung menuju ke hutan belantara, dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Pada saat yang sama, sebuah tim di barat daya King sedang mengawal nanobot yang baru diproduksi ke penghalang 111. Konvoi itu melintasi jalan di antara gunung-gunung. 2 kendaraan lapis baja terbuka di depan, dan ada 8 sepeda motor dan 1 kendaraan lapis baja di belakang. Pencegahan dan kontrol seluruh tim sangat ketat, dan tentara nano dalam tim selalu waspada terhadap seseorang yang tiba-tiba muncul. Namun, begitu mereka memasuki sebuah terowongan, semua tentara nano pergi ke keadaan lesu, dan kemudian kembali normal secara instan. Mereka memarkir konvoi di dalam terowongan, dan semua orang keluar dari mobil, membuka kotak muatan kendaraan pengangkut, dan menurunkan kotak-kotak berisi robot nano. Setelah itu, urutan pertempuran kecil yang terdiri dari prajurit nano ini meninggalkan kendaraan dan membawa robot nano ini ke gunung dengan cepat. Hingga 30 menit kemudian, penyelidikan pusat komando terdengar di interkom mobil, laporkan kedatangan konvoi. Tim A03, laporkan posisi timmu. Namun, tidak ada yang menjawabnya, mobil itu lama kosong. Bahkan Ren Xiaosu tidak bisa secara langsung mengendalikan robot nano di tubuh orang lain. Jika dia ingin menyikat mesin, dia harus menunggu target memasuki koma. Namun, pada saat ini, apa yang dilakukan Zero, meskipun terlihat sama dengan mesin sikat Ren Xiaosu, tetapi prinsipnya sama sekali berbeda. Buntut dari penghancuran pangkalan rahasia yang Anjing dan Wang Wenyan jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Sama seperti di Luocheng, Wang Wenyan hanya membawa perangkat telapak tangan besar untuk terhubung ke jaringan King He, dan ia mencapai tujuan memegang 7 satelit. Dan kali ini, sistem militer dari pangkalan rahasia itu seperti gerbang, dan tidak ada yang tahu berapa banyak hal yang telah dikuasai setelah memasuki gerbang. Sekarang, melalui program Bakdur yang ditopang oleh Nano Robot King sendiri. Ia mengendalikan Nanorobot King, kemampuan seperti kecerdasan buatan di bidang komputer ditunjukkan untuk pertama kalinya. Pasukan King memberitahu King Ye tentang hal itu segera setelah mereka menemukan bahwa konvoi itu di luar kendali. Dan perintah pertama King Ye adalah untuk memotong jangkauan jaringan semua sistem militer. King menghubungi Nano Army yang dibawa oleh Luolan. Akibatnya, 2.000 orang tentara juga kehilangan kontak, seolah-olah dunia telah menguap. Jelas Bos Luo baru saja berbicara dengannya melalui telepon dan mengatakan bahwa pertempuran telah berakhir. Bagaimana mungkin 2.000 pasukan tiba-tiba kehilangan kontak? Kali ini, banyak jenderal senior dari keluarga King memperhatikan bahwa ada sedikit bahaya yang mendekat dengan lambat. Mereka bertanya pada King Ye apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tetapi tuan dari keluarga King tidak banyak bicara, dan sepertinya menunggu. Di Los Angeles, saya berharap lantai atas gedung media. Jiang Su dengan hati-hati memeriksa naskah yang ada, kata demi kata, baris demi baris, karena takut kata-kata usang muncul di artikel. Bahkan, redaksi dari banyak surat kabar tidak lagi melakukan hal sepele seperti itu, mereka akan menyerahkan hal-hal seperti proofreading kepada editor. Mereka tidak akan lagi melakukan tinjauan akhir dan hanya akan mengendalikan arah per. Hanya saja Jiang Su menerima berita itu dengan serius dan hati-hati. Ketika dia selesai membaca naskah, dia mengangkat telepon di atas meja dan berkata, biarkan wakil editor Zhang datang. Di masa lalu, dia akan memanggil Ji Yi untuk mengatur naskah, tetapi pada saat ini Ji Yi mundur dengan Tinder Force, sehingga wakil editor lain bernama Zhang Chentong mengambil alih pekerjaan Ji Yi. Jiang Su mengambil mantelnya dari gantungan. Setelah wakil editor Zhang Chentong masuk, dia menjelaskan, naskah ini dijadwalkan untuk edisi kedua besok. Zhang Chentong mengambil naskah dari meja, sebuah artikel yang mengesankan tentang Angkatan Darat Barat Laut yang menempatkan Zhuo Yunsan dan memenangkannya. Dia mendongak dan bertanya. Kami belum dapat menghubungi Zhuo Yunsan di sini. Dari mana Anda berasal? Bahan berita. Jiang Su tampaknya dalam suasana hati yang baik. Ini adalah catatan tangan pertama Wang, dan saya tidak berharap mereka mengirim ini kepada saya tiba-tiba. Tentara ekspedisi akan kalah, perang telah mencapai kemenangan bertahap, dan Wang telah memulai persiapan setelah kemenangan.
Pasukan ekspedisi meninggalkan setengah dari pasukannya di Danyusan untuk melawan perlawanan yang keras kepala, dan separuh lainnya mulai mundur ke utara. Ini tidak diragukan lagi berita baik. Sebelum pemberontak itu runtuh, semua orang diselimuti bayang-bayang perang, karena takut bahwa ketika garis depan mendengar berita bahwa keluarga Wang juga akan runtuh. "Kemana kamu pergi?" Zhang Chentong bertanya sambil tersenyum. "Saya pergi ke Universitas Qinghe untuk mengambil kelas." "Ngomong-ngomong, saya katakan bahwa Anda tidak harus bekerja lembur malam ini. Setelah bekerja begitu lama, Anda harus istirahat," kata Jiang Su sambil tersenyum. "Tapi katakan kepada semua orang bahwa Anda tidak boleh minum. Sebelum perang berakhir, kami memiliki banyak hal untuk dilaporkan. Ketika kami yakin bahwa kami benar-benar menang, kami akan mengatur istirahat." "Oke," Zhang Chentong setuju dengan senyum, tapi dia ingat satu hal. "Oleh pemimpin redaksi, orang-orang keluarga Wang telah tinggal di hotel kami di Los Angeles, dan mereka akan berkunjung tepat waktu setiap hari. Kami tidak selalu mungkin untuk memblokir seperti ini. Saat ini, saya berharap media tampaknya berdiri di sisi yang berlawanan dari mata Wang, seolah-olah dengan sengaja menargetkan mata Wang. Meskipun mereka berpegang pada prinsip merekam kebenaran, mereka berharap media melaporkan terlalu banyak berita negatif tentang Wang. Terlebih lagi, artikel-artikel itu telah menimbulkan dampak besar di seluruh masyarakat. Dikatakan bahwa ada beberapa suara yang berbeda bahkan di dalam keluarga Wang. Banyak orang duduk di depan kantor konsorsium Wang untuk memprotes perpecahan Wang dalam perang. Perilaku. Pada saat ini, tim Wang selalu tinggal di Luocheng, berharap untuk bertemu Jiang Su, dan banyak wartawan media lainnya juga datang ke sini, berharap untuk mengambil gambar kontak Jiang Su dengan Wang. Saya berharap media selalu menjadi pemimpin industri media, banyak media ingin mengambil alih dan mendorong raksasa industri ini ke altar. Faktanya, selama media mematuhi prinsip-prinsip mengatakan kebenaran dan mencatat kebenaran, seperti dengan harapan media, mereka juga dapat bangkit dengan cepat di era ini dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tetapi pada akhirnya, mereka memilih untuk menggulingkan harapan bahwa media adalah cara yang lebih cepat dan lebih efektif. Selama mereka dapat menangkap gambar-gambar dari asosiasi pribadi Jiang Su dan Wang, para wartawan dan surat kabar yang menerbitkan berita untuk pertama kalinya akan segera menjadi terkenal. Ini adalah dunia nyata. Sekarang setelah perang berakhir, saya berharap media pasti akan melaporkan beberapa berita yang mendukung masa depan Wang, karena perang ini memang kemenangan-kemenangan Wang. Diharapkan bahwa tanggung jawab media adalah untuk merekam kebenaran. Mereka tidak dapat menghapus kredit Wang, bahkan jika semua orang sangat tidak puas dengan Wang. Tetapi semakin sering terjadi, Jiang Su tidak akan dapat melihat orang-orang Wang. Jika ia baru saja bertemu orang-orang Wang, ia akan berbalik dan mulai melaporkan kabar baik Wang. Mereka yang menunggu untuk melihat media runtuh orang, mereka akan membuat keributan segera. Pada saat ini, Jiang Su berjalan keluar dari gedung Hope Media, meskipun memegang tongkat pinggangnya cukup lurus. Seorang pria yang begitu mandiri dan menganut prinsip-prinsip tidak menghalangi emosinya bahkan jika dia menamparkan kakinya. Sebagian besar waktu, Jiang Su memiliki mobil khusus untuk menjemputnya di Universitas Qinghe, tapi saya harap semua orang di media tahu bahwa Jiang Su juga memiliki hobi kecil, yaitu dia akan berjalan perlahan ketika dia sangat bahagia di masa lalu, itu dikirim tanpa mobil. Seseorang diam-diam bertanya mengapa, jawaban Jiang Su adalah bahwa ketika seseorang dalam suasana hati yang baik, mata dunia akan sangat jernih dan indah. Hidup seseorang pendek dan tidak banyak ketika dia dalam suasana hati yang baik. Hartailah pemandangan yang indah. Berjalan menyusuri jalan, banyak pejalan kaki tersenyum ketika mereka melihat Jiang Su. Bertahun-tahun yang lalu, ketika kaki Jiang Su terganggu, ia menjadi orang yang paling dihormati di Los Angeles pada saat itu, banyak orang akan menyambut Jiang Su ketika mereka melihat Jiang Su. Setelah itu, saya berharap media akan mematuhi semakin banyak hal, dan Jiang Su akan menjadi lebih dan lebih dihormati, sehingga semua orang melihat Jiang Su tidak bisa menahan salam. Kemudian semua orang mengetahui bahwa apapun yang diketahui Jiang Su, dia akan membalas salam. Kemudian, semua orang menemukan bahwa tenggorokan Jiang Su bisu.
Saya harap rekan-rekan saya di media merasa kasihan padanya, jadi saya akan memberitahu Anda diam-diam untuk tidak menyapa di masa depan. Dalam kepribadian pemimpin redaksi, orang lain akan menyambutnya. Dia tidak bisa menutup mata. Semua waktu tertunda untuk menyapa. Akibatnya, orang-orang Los Angeles perlahan berhenti menyapa tetapi tersenyum setelah bertemu. Namun, hari ini berbeda. Berita tentang kemenangan bertahap dalam perang di depan juga entah bagaimana mencapai Los Angeles. Beberapa orang tidak dapat menahan melihat Jiang Su dengan senyum di wajahnya dan bertanya, "Pemimpin redaksi, lihat suasana hatimu hari ini. Lihat apakah Anda punya berita tentang kesuksesan garis depan." Petik 2. Jiang Su menatap pejalan kaki yang diinterogasi. Dia tersenyum dan berkata, "Ya. Kapan perang akan berakhir, akankah kita memiliki kemenangan akhir?" "Saya tidak bisa menentukan ini," Jiang Su dengan tegas menjawab, "semuanya didasarkan pada berita yang diterbitkan di surat kabar, tetapi saya pribadi berharap perang akan segera berakhir." Para pejalan kaki melompat, "Pernahkah Anda mendengar itu? Pemimpin redaksi juga telah menerima berita itu, garis depan memang telah memenangkan pertarungan hebat." Pada saat ini, seseorang bertanya, "Pemimpin redaksi sekarang dikabarkan bahwa selama perang, keluarga Wang mengirim orang untuk menghancurkan pangkalan uji coba nuklir King. Apakah ini benar? Dikatakan bahwa konferensi akan diadakan di sisi King." Jiang Su ragu-ragu sejenak. Dia tidak berharap masalah ini menyebar begitu cepat, tetapi dia tidak bermaksud menjawab pertanyaan. "Saya tidak bisa mengungkapkan pendapat saya sampai semuanya dibuktikan oleh bukti meyakinkan Wang. Yah, saya ingin cepat untuk mengajar siswa." Setelah berbicara, Jiang Su mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang sambil tersenyum. Akibatnya, dia belum mengambil 2 langkah. Seorang pemuda berjas tiba-tiba memukulnya. Pria itu berjalan begitu cepat sehingga ketika dia memukul Jiang Su, dia hampir membiarkan Jiang Su berdiri dengan tongkat. Jatuh dengan mantap ke tanah. Jiang Su dengan enggan berdiri dan menatap pria muda yang lewat karena terkejut. Pria muda itu membisikkan penyesalan dan menghilang dengan cepat di sudut jalan. Namun, ketika pria muda itu menghilang, papan reklame neon besar tidak jauh dari Jiang Su tiba-tiba jatuh ke tanah, membuat suara yang sangat besar. Jiang Su tiba-tiba melihat kembali papan reklame di tanah. Jika bukan karena pemuda yang baru saja memukulnya, dan menurut kecepatan berjalannya, aku takut dia telah terbunuh di bawah papan reklame. Pada saat ini, Jiang Su melihat papan reklame yang rusak di tanah, dan pemilik toko bergegas keluar. Pihak lain melirik papan reklame di tanah, dan kemudian melihat papan reklame sendiri hampir mengenai Jiang Su, dan dengan cepat meminta maaf kepada Jiang Su. Dan bertanya pada Jiang Su apakah dia baik-baik saja. Jiang Su melambaikan tangannya dan berkata tidak apa-apa, lalu memandangi papan reklame itu dengan penuh pertimbangan. Tiba-tiba, dia berhenti berjalan menuju Universitas King He, tetapi berbalik dan berjalan ke jalan lain. Jiang Su melintasi jalan panjang Luocheng. Pohon-pohon Paulownia di tepi jalan baru saja tumbuh. Matahari jatuh melalui cabang-cabang dan dedaunan di tanah, dan semuanya berbintik-bintik. Dia kembali ke rumahnya, dan baru saja membuka pintu dengan kunci, Garfield kecil bergegas berdiri, memeluk pergelangan kakinya dan menolak untuk pergi. Jiang Su membeku dan tersenyum, "Luna, apakah kamu merasakan sesuatu?" Kemudian, Jiang Su duduk di kursi kenari di pintu untuk mengganti sepatu, memeluk Garfield kecil di tangannya, dan menggelitiknya dengan lembut. Tiba-tiba, kucing itu dengan nyaman mengulurkan cakarnya dan terlihat sangat imut. Jiang Su memeluk kucing itu dan berjalan ke kamar. Dia hanya membersihkan kotoran kucing dan mainan kucing itu, lalu memeluk mereka bersama dan berjalan keluar. Dia datang ke pintu rumah tetangga dan mengetuk. Pintu dibuka oleh seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun. Jiang Su berkata sambil tersenyum, "Xiao Yuir, apakah kamu sendirian di rumah?" Gadis kecil bernama Li Yuir itu mendongak dan terkejut ketika dia melihat Jiang Su, kakek Jiang Su. "Ibu dan ayah akan bekerja, aku sendirian di rumah." Jiang Su berjongkok, meletakkan sarang kucing di tanah, dan menyerahkan kucing itu kepada Li Yuir. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu dulu paling suka bermain dengan Luna. Sekarang aku akan memberikannya padamu, ya?" Tanda tanya. Mata Li Yuir berbinar, "Benarkah?"
Sungguh, Jiang Su menyeringai dan menggosok kepala kecil Li Yuir sambil tersenyum. Kepala semangka gadis kecil itu kacau, tetapi perhatian gadis kecil itu tertuju pada Luna. Tampaknya Luna dan Li Yuir juga sangat akrab, jadi tidak ada artinya untuk ditahan oleh gadis kecil itu. Jiang Su berdiri, jaga dia. Ketika Li Yuir melihat Jiang Su pergi, dia buru-buru bertanya, "Nenek Jiang Su, kamu mau kemana?" Jiang Su memandang Li Yuir sambil tersenyum dan berkata, "Untuk melakukan sesuatu yang lebih penting, saya selalu merasa masih banyak hal yang harus dilakukan." Kemudian, Jiang Su pergi. Akhirnya dia melirik kembali ke rumah tempat dia tinggal selama beberapa dekade. Di halaman itu ada tunas bawang putih yang baru saja tumbuh, matahari tepat. Pada pukul 10.20 pagi, Zhang Chentong sedang meninjau ulang naskah di kantornya. Sebagai hasilnya, dia melihat sosok Jiang Su melalui kaca. Zhang Chentong berdiri dan bertanya, "Editor, bukankah kamu pergi ke kelas?" Jiang Su memberitahu Zhang Chentong, "Mari kita membuat ikan acar di kafetaria siang. Anda dapat meminta koki yang mengirim bahan untuk membawa beberapa." Zhang Chentong berhenti sejenak, "Oke, oke." Jiang Su kembali ke kantornya dan melihat sekeliling dengan diam-diam, lalu mengambil setumpuk alat tulis dan duduk di meja. Dia merendam pena dengan tinta, dan kemudian menulis. Xiao Su, pertama-tama, selamat kepada Angkatan Darat Northwest ketika Zuo Yunsan mendapat kemenangan besar. Saya sangat terdorong ketika mendengar beritanya. Sebelum itu, saya selalu berpikir bahwa 178 benteng itu mungkin menyimpang, tetapi ternyata saya salah. Tetapi setelah mengetahui bahwa saya salah perhitungan situasinya, saya sangat senang. Ketika kamu pertama kali bertemu, kamu duduk di ruang konferensi seperti anak laki-laki normal. Ketika kamu menulis untuk tidak membiarkan kesedihan saat itu menjadi kesedihanmu, aku merasakan sesuatu dalam hatiku. Tapi aku selalu merasa bahwa itu harus menjadi sesuatu yang dapat Anda katakan di usia Anda. Tetapi pada saat ini saya sangat bahagia, karena saya yakin Anda adalah praktisi kalimat ini. Terima kasih telah menjaga harapan media pada hari itu. Yang memberitahu kami bahwa media mematuhi prinsip tersebut. Jalan menuju kebenaran ini tidak sendirian. Jalan berpegang pada prinsip dan kebenaran ini sulit dan berbahaya. Aku tahu itu dari awal. Tapi jika seorang pendiri diperlukan di jalan ini, Jiang Su bukan yang pertama atau yang terakhir. Aku senang bertemu denganmu, semoga berhasil, berhati-hatilah. Jiang Su menulis 4 surat berturut-turut, masing-masing ditujukan kepada orang yang berbeda. Zhang Chentong mengetuk pintu dan datang dengan suara rendah, pemimpin redaksi, koki yang mengirim bahan-bahan datang. Jiang Su bangkit dan mendorong keempat surat itu ke tangan Zhang Chentong, berikan kepada mereka. Setelah itu, dia berbalik dan membuka brankas di kantor, mengeluarkan kantong kertas kraft dari situ, dan berjalan menuju pintu belakang kafetaria di lantai bawah. Sudah ada sopir gemuk yang menunggu di sana, Jiang Su berkata sambil tersenyum, "Kamu makan lemak lagi." Kondisi kehidupannya bagus, kata pengemudi gendut itu sambil tersenyum, "Kenapa kamu tiba-tiba?" Jiang Su menyela dia, dan kemudian memasukkan portofolionya ke dalam sakunya, dikirim ke tempat lama. Informasi ini sangat penting. Informasi itu tidak dapat ditinggalkan di tangan orang yang berkepentingan. Anda harus menunggu periode kerahasiaan 50 tahun untuk mempublikasikannya. Oke, saya mengerti, pengemudi gemuk itu mengangguk dengan serius, dan dia ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba bertanya, pemimpin redaksi, apakah ada yang salah? Pada hari kerja, informasi rahasia semacam ini dikirim tepat waktu, tetapi hari ini, Jiang Su telah meminta pengiriman sebelumnya, yang tidak normal, sesuatu pasti telah terjadi. Jiang Su menepuk pundaknya dengan tenang, tidak apa-apa, jangan pikirkan itu. Ketika pengemudi gemuk melihat kulit Jiang Su tanpa panik, ia lega. Dia menyembunyikan portofolionya di kompartemen gelap di bawah kotak kargo, kemudian berbalik dan masuk ke mobil. Ketika dia kembali, dia melihat Jiang Su dengan hati-hati memeriksa dirinya sendiri, seolah-olah mengingat dirinya dengan kuat. Itu seperti perpisahan yang sunyi. Jiang Su memandang truk itu semakin jauh, dan dia berkata kepada Zhang Chentong, mengemudi saya ke Universitas Qinghai, tolong beritahu Universitas Qinghai di sana. Saya akan mengubah kelas saya hari ini dan mengambil istirahat makan siang semua orang.
Zhang Chentong dengan tenang mengatur semua ini. Jiang Su berdiri di gedung Hope Media dan melihat nama-nama di dinding, yang merupakan nama-nama perintisnya di jalan. Li Xiang, sedang menyelidiki situasi penggunaan minyak saat ini di koalisi-koalisi parit, ditikam oleh puluhan pisau dalam perjalanan pulang dari kantor surat kabar dan terbunuh di tempat. Jiang Wei Suo, yang menyelidiki penipuan industri susu Zuskong, meninggal karena serangan balas dendam. Jian Guangzhou, Lei Qian, Yang Wei, Gao Qinrong. Nama-nama ini terukir di dinding Hope Media, mengingatkan semua wartawan jalan apa yang akan mereka ambil. Sebenarnya, banyak orang berpikir bahwa jurnalis yang menginginkan media ditentukan, berani, dan tak kenal takut. Tetapi Jiang Su sangat jelas bahwa orang-orang yang ia kenal tidak berbeda dengan orang biasa. Mereka juga akan ketakutan dan panik. Kata tanggung jawab tidak seindah yang dibayangkan, tetapi sedingin batu, tetapi meskipun demikian orang-orang ini dengan gemetar memilih jalan yang paling sulit ini. Dan lebih banyak orang akan mengikuti jalan ini. Sama seperti Jiang Su menulis surat Ren Xiaosu, pendiri jalan ini, Jiang Su bukan yang pertama, juga bukan yang terakhir. Jiang Su berjalan dengan tongkat ke dinding yang penuh dengan nama, dan dengan lembut menyeka debu untuk semua orang, dengan lengan bajunya. Zhang Chentong datang di belakangnya, pemimpin redaksi, mobil sudah siap dan mahasiswa dari Universitas Qinghe sedang menunggu. Jiang Su dengan tegas berbalik dan berjalan keluar dari gedung dan masuk ke mobil. Ketika dia tiba di ruang kelas sudah penuh dengan siswa. Jiang Su tertawa, maaf karena ada sesuatu yang tertunda, jadi kelas pagi tidak selesai. Sekarang saya mengambil waktu untuk istirahat makan siang. Saya sangat menyesal. Para siswa yang hadir tidak terlalu memikirkannya, semua orang hanya berkata, Tuan Jiang Su yang baik-baik saja, ayo kita bicara, kita tidak punya kebiasaan tidur siang. Jiang Su tersenyum, saya mengajar humaniora sosial dan politik, tetapi hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang berbeda. Semua orang di sini, apakah Anda ingin tahu apa yang saya lakukan ketika saya seperti Anda? Para siswa tiba-tiba menjadi tertarik. Pemimpin redaksi Jiang Su jarang menyebutkan masa lalunya. Nilai kelas ini sepadan. Jiang Su menatap teman sekelas wanita, coba tebak apa yang saya lakukan ketika Anda seperti Anda. Anda harus menyelidiki beberapa fenomena yang tidak adil, kata mahasiswi itu dengan keras, mungkin bersembunyi di sebuah konsorsium, menyelidiki informasi langsung. Jawaban ini mungkin jawaban di hati setiap siswa. Namun, Jiang Su menggelengkan kepalanya, tidak, saya masih ingin menjadi seorang ksatria ketika saya setua Anda. Pada saat itu, saya tidak melakukan pekerjaan saya, makan, minum, dan bersenang-senang, dan bahkan sekali saya menghancurkan gelas orang lain dan tertangkap oleh Departemen Pesanan. Baru pada usia 31 saya tiba-tiba merasa tidak bisa terus bermain seperti ini. Para siswa membeku sesaat. Mereka tidak berharap masa lalu Jiang Su begitu hambar. Menurut pendapat mereka, Jiang Su adalah siswa yang baik ketika dia bersekolah, dia adalah ketua serikat mahasiswa ketika dia masih kuliah. Tanpa diduga, Jiang Su Danding berkata, saya memberitahu Anda hal ini, saya ingin Anda mengerti bahwa ketika Anda ingin bekerja keras untuk mengubah diri Anda, tidak terlambat sama sekali. Katakan sesuatu yang lebih idiomatis, waktu terbaik untuk menanam pohon itu 10 tahun yang lalu, diikuti sekarang. Perang ini membuat saya mengerti bahwa Universitas Qinghe masih melindungi Anda dengan sangat baik sebelumnya. Anda benar-benar harus pergi keluar dan melihat perubahan apa yang telah terjadi di dunia saat ini, sehingga Anda dapat menjadi lebih pragmatis. Jiang Su berkata, saya percaya pada potensi Anda, jadi saat Anda mulai tumbuh, itu akan berubah dengan cepat. Para siswa di bawah podium tiba-tiba merasa bahwa pemimpin redaksi hari ini Jiang Su tampak sedikit berbeda, bukan hanya isi ceramah. Tetapi mendengarkan kata-kata Jiang Su berubah pada saat ini, tetapi saat Anda akan berubah, saya harap Anda akan mengingat setiap kalimat yang saya katakan di bawah ini. Ketika Anda mulai melihat banyak cara di mana masyarakat ini dapat dilihat, saya harap Anda masih percaya bahwa aturan dapat mengatasi aturan yang tersembunyi. Saya masih percaya bahwa sekolah berbeda dari sekolah resmi. Masih percaya bahwa beasiswa tidak sama dengan kekuatan. Masih percaya bahwa gaya jauh lebih baik daripada Meigu.
Saat ini, semakin banyak tingkat pengejaran, semakin sedikit kebenaran, semakin banyak perawatan, semakin kurang ideal. Karena itu, saat Anda pergi ke masyarakat, yang ingin saya katakan adalah tolong jaga gairah dan cita-cita Anda. Di era keraguan ini, kita masih membutuhkan iman. Jiang Su memandang siswa yang diam di bawah podium, dan dia terus berkata, di media harapan ada arsip banyak rahasia dan kebenaran. Saya mungkin telah melihat dunia ini lebih gelap daripada Anda, tetapi, saya telah melihat begitu banyak kebenaran dan kegelapan, tetapi saya masih mencintai dunia ini. Jangan biarkan kesedihan saat itu menjadi kesedihan Anda. Setelah berbicara, Jiang Su berbalik dan berjalan keluar dari ruang kelas. Ini adalah pelajaran terakhirnya di Universitas Qinghe. Zhang Chentong menunggu di luar ruang kelas, siap menunggu Jiang Su pergi setelah kelas, tetapi Jiang Su berkata kepadanya, kamu ingin kembali ke media dulu, aku ingin berjalan sendiri. Setelah Zhang Chentong juga pergi, Jiang Su berjalan dengan grup melintasi alun-alun Hongdae di Universitas Qinghe, melalui jalan setapak di samping lapangan tenis. Dan melalui patung di tengah sekolah. Dia melihat kembali semua ini adalah cara dia melakukan perjalanan mingguan selama lebih dari 2 dekade, dan hari ini tidak berbeda dari masa lalu. Ketika dia pertama kali datang ke sini, dia masih sangat muda. Pada saat itu dia menulis di buku catatannya dan pergi untuk angin, melakukan perjalanan ribuan mil, dan melihat lurus ke bawah di gunung dan sungai, tetapi sekarang dia sudah tua. Memikirkan orang-orang yang ingin menjadi perintis di dinding media, dia merasa lebih bersyukur bahwa dia tidak melewatkan satu hari pun di jalan yang kasar ini. Jiang Su ingat semua ini di kepalanya, lalu dengan tenang berjalan keluar dari sekolah. Ketika dia melangkah keluar dari gerbang sekolah, tiba-tiba api besar muncul di jalan di sebelahnya, dan sepertinya seseorang berkelahi di sana. Tiba-tiba, seekor naga emas kuning terbang ke langit, lalu terjun ke jalan di sebelahnya. Sejak pertengkaran kota Luo sebelumnya, Aning telah rusak lagi. Warga Los Angeles mulai mengungsi, dan asap hitam besar naik ke langit selama kebakaran. Bunyi tembakan dan retakan, Jiang Su berjalan dengan tenang di dunia yang hiruk-pikuk ini, dia berdiri di persimpangan jalan dan memandangi seorang pemuda berjubah hitam yang berdiri di seberang jalan. Kerumunan bergolak berlari di seberang jalan, tetapi Jiang Su dan pemuda itu berdiri diam. Jiang Su tidak lagi melihat ke sisi lain, melainkan melihat ke kota Luo yang besar. Disinilah dia menjalani seluruh hidupnya. Sebelum itu, dia tahu bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat, dan dia bahkan takut akan hal itu. Tetapi pada saat ini, dia tidak takut. Jiang Suyan tampaknya melihat gambar-gambar virtual di sampingnya, termasuk Jian Guangzhou, Li Xiang, Lei Qian, dan Yang Wei, semuanya tersenyum sendiri. Dan diri yang lebih muda. Diri muda itu bertanya dengan lembut, apakah kamu menyesal? Jiang Su tertawa, tidak ada penyesalan. Setelah berbicara, semua lampu ilusi dan bayang-bayang menghilang di dalam hatinya, Jiang Su menoleh dan berkata kepada pria muda berpakaian hitam. Silakan, jangan menyakiti orang yang tidak bersalah lagi. Pria muda itu diam-diam mengangkat moncongnya dan menarik pelatuknya. Peluru itu tampaknya membelah manusia dan laut, dan juga membelah kehidupan. Darah itu dicetak dan diwarnai dari jas abu-abu di dada Jiang Su. Jiang Su perlahan-lahan duduk di tanah dan meletakkan tongkat itu ke samping, seperti teman lama. Pada saat ini seorang pemuda berjas bergegas di jalan, wajahnya berlumuran darah. Pria bersenjata hitam itu awalnya ingin melarikan diri, tetapi ketika dia melihat pria muda berjas itu, dia langsung mengangkat pistolnya ke dagunya dan menarik pelatuknya. Segera, kepala pria bersenjata hitam itu ditembus oleh peluru. Pria muda berjas memandangi tubuh Jiang Su dari jauh. Dia berkata di headset, misi gagal. Evakuasi. Ulangi. Misi gagal. Don evakuasi sesegera mungkin. 30 tahun yang lalu, seorang pria muda berjalan di luar sebuah surat kabar kecil. Dia mendorong dan berteriak, apakah Anda merekrut jurnalis di sini? Pintu koran rusak, seolah-olah baru saja dihancurkan, dan hanya ada satu editor lama yang tersisa di koran. Editor tua mengenakan kacamatanya, kami tidak merekrut pemalas sosial di sini. Hei, Bung, perhatikan apa yang kamu sebut pemalas sosial, kata pemuda itu. Editor tua itu menatapnya dalam hati, siapa namamu?
Pria muda itu berkata, Jiangsu, bisakah Anda mengubah nama Anda atau mengubah nama keluarga Anda? Jiangsu, Jalan Barat Luocheng. Pernahkah Anda mendengar tentang saya? Editor tua itu senang, pernah mendengarnya, lalu mengapa Anda tiba-tiba ingin menjadi reporter? Jiang Yangsu berpikir sebentar dan berkata, aku hanya tidak ingin bergaul lagi. Ibuku berkata sebelum akhir bahwa aku akan terus bertahan seperti ini, dia akan mati atau tidak, dan aku selalu berpikir dunia ini tidak boleh seperti ini. Apakah Anda mengerti? Saya melihat sehari sebelum kemarin. Editor lama bertanya, mengapa datang ke koran kami? Saya mendengar bahwa Anda hancur karena laporan pabrik yang teduh kemarin. Jiangsu muda tersenyum. Editor lama memberinya formulir, pernahkah Anda mendengar tentang profesi jurnalisme investigatif? Investigasi wartawan. Apakah wartawan masih memiliki kategori? Muda Jiangsu bertanya-tanya. Tentu saja, editor tua itu tersenyum, ini adalah profesi paling berbahaya di kalangan jurnalis, dan cara tersulit di dunia. Jiangsu muda dengan bangga berkata, orang tua itu mengerti saya, dan saya suka yang paling sulit. Editor lama menegaskan, jangan menabrak dinding selatan atau melihat ke belakang. Jiangsu muda tersenyum cerah, yakinlah bahwa Anda tidak melihat ke belakang ketika Anda menabrak tembok selatan. Bab 970, Belasungkawa. Di padang belantara, Luo Lan dan Zhou Qi bersarang di tempat yang lewat, keduanya ada di sini untuk menunggu tentara Qing mengintai di dataran tengah untuk membawa transportasi. Mereka tidak bisa membiarkan mereka berjalan langsung ke Luocheng. Kapan itu pergi? Pada saat ini mereka telah melintasi garis pertahanan utara Wang dari pegunungan, jadi ancaman dari Wang tidak terlalu besar. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah jika staf intelijen mereka berubah, mereka akan membawa Wang untuk menangkap mereka bersama-sama, dan itu akan lebih merepotkan. Zhou Qi bergumam pelan, kamu dan Qing Ye juga tahu bahwa kecerdasan buatan Wang mengendalikan satelit. Bagaimana jika ia menemukan keberadaan kita? Apa yang terjadi? Pada saat ini, para bangsawan sedang memburu pasukan ekspedisi. Bagaimana kita bisa mengendalikan kita? Luo Lan berkata dengan acuh tak acuh. Aku benar-benar ingin seseorang datang dan menangkap kita. Mari kita lari ke pegunungan, dua orang yang luar biasa. Tidak bisakah orang-orang berlari melewati mereka? Zhou Qi mencibir, berapa lama Anda terbangun, mungkin kebugaran fisik dan berat badan Anda bahkan tidak bisa lari. Aku sudah bangun selama hampir setengah tahun, mengapa kamu masih melihat ke bawah, kata Luo Lan dengan enggan. Akibatnya, deru mesin kendaraan off-road datang dari kejauhan. Luo Lan keluar dengan hati-hati untuk mengamati dan menemukan bahwa hanya satu orang dari pihak lain yang datang, dan dia merasa lega. Saya melihat Luo Lan melompat keluar dari tempat persembunyian, lewat sini. Seorang pria muda ada di sini. Ketika dia melihat Luo Lan, dia segera keluar dari mobil dan memasukkan kunci mobil ke tangan Luo Lan. Bos Luo, kepala Qing Ye tidak dapat menghubungi Anda. Saya sangat cemas sekarang dan berpikir Anda keluar. Apa yang terjadi? Luo Lan membeku sesaat, dia mengeluarkan telepon satelitnya, dan sekilas tidak ada listrik, apakah ada sesuatu yang mendesak baginya? Cukup beralasan bahwa dia hanya berbicara dengan Qing Ye setengah hari yang lalu. Jika tidak ada yang mendesak, Qing Ye tidak akan pernah memanggilnya pada saat ini. Staf intelijen di sisi yang berlawanan mengatakan, kami mendapat berita di sini. Kami berharap bahwa Jiangsu dari media dibunuh di Luocheng. Oleh karena itu, rencana Anda untuk pergi ke Luocheng oleh Luo dibatalkan. Seseorang menentangmu. Luo Lan membeku sesaat dan sulit baginya bahkan untuk mempercayai berita itu untuk pertama kalinya, Jiangsu meninggal. Kapan itu terjadi? 2 jam yang lalu, kata anggota staf intelijen, sekarang semua orang curiga bahwa tangan Wang telah bergerak. Lagi pula, mereka telah membunuh banyak orang sebelumnya. Konsorsium Wang gila. Anda tidak boleh pergi ke Los Angeles saat ini. Apa yang dikatakan Qing Ye, apakah menurutnya itu milik Wang? Luo Lan bertanya. Kepala Qing berkata dia tidak bisa memastikan, kata perwira intelijen itu, menggelengkan kepalanya. Luo Lan melihat ke bawah dan berpikir, sejujurnya, saat dia mengetahui berita kematian Jiangsu, dia juga secara tidak sadar berpikir bahwa itu adalah pembunuhan Wang. Lagi pula, Wang sudah menggunakan terlalu banyak metode pembunuhan sejak saat ini.
Kong Donghai, Zhou Xilong, dan lain-lain semuanya dari tulisan tangan Wang. Orang-orang terkenal ini hanyalah contoh dari rencana Wang. Dapat dikatakan bahwa konsorsium Wang sering menggunakan metode pembunuhan, dan agak sobek. Apa artinya? Siapa yang dalam konsorsium akan selalu menggunakan metode tidak berada di atas meja. Selain itu, artikel Jiangsu yang ditulis selama sebulan terakhir sangat buruk bagi keluarga Wang. Hampir seluruh aliansi penghalang sekarang berpikir bahwa cara Wang menggelapkan keluarga Kong dan pemberontak dalam perang asing ini terlalu memalukan dan belum berperan sebagai konsorsium. Beberapa tanggung jawab sosial. Semua orang sangat jijik dengan perampokan Wang, bahkan Wang sendiri. Karena itu, keluarga Wang memang memiliki motif untuk membunuh Jiangsu. Tetapi masalahnya adalah jika Jiangsu meninggal, semua orang secara tidak sadar akan berpikir bahwa itu adalah perilaku Wang, jadi mengapa Wang akan membunuh Jiangsu saat ini? Bukankah perilaku ini akan mengganggu semua orang yang awalnya tidak puas dengan hati Wang? Jika Jiangsu tidak mati, semua orang hanya bosan dengan Wang Su, tetapi Wang Su membunuh Jiangsu, maka gangguan ini akan langsung meningkat menjadi kemarahan. Apakah Wang Shengzi bodoh? Wang Shengzi tentu saja tidak bodoh. Terlepas dari betapa menjengkelkannya dia lakukan, tapi setidaknya dia memang salah satu orang terpintar di seluruh aliansi penghalang. Awalnya, itu adalah rasa jijik Kong dan Zhou yang hanya diserap oleh para pengungsi. Bagaimana mungkin kesalahan tingkat rendah seperti itu dibuat sekarang? Sengaja membuat orang marah. Wang Shengzi seharusnya tidak melakukan hal bodoh seperti itu, kan? Pada saat ini, situasinya sedikit membingungkan, dan Luo Lan merasa sedikit membingungkan. Anggota staf intelijen berkata, "Bos Luo, silakan kembali ke Barat Daya. Saya akan pergi ke Los Angeles untuk menyelidiki masalah ini dan saya akan memberi Anda jawaban yang memuaskan." Tapi Luo Lan tiba-tiba menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku harus pergi ke Los Angeles." Staf intelijen ragu-ragu sejenak, sangat berbahaya bagi Anda untuk pergi ke Los Angeles saat ini. Jika Jiangsu benar-benar dibunuh oleh Wang, itu berarti mereka tidak akan lagi peduli dengan identitas Anda dan mungkin langsung menindak Anda. Nuklir kami basis tes telah dihancurkan, dan Wang tidak takut pada saat ini. Petik 2. Tidak, kata Luo Lan, misi ke Luocheng untuk sementara ditunda, tetapi saya akan membayar upeti kepada Tuan Jiangsu. Saya dapat melihat bahwa artikelnya sudah ada selama 7 atau 8 tahun, meskipun ia belum bisa menjadi teman. Tapi selalu menghormatinya sebagai pribadi. Saat ini dia tiba-tiba pergi, aku akan menemuinya dan menemuinya. Staf intelijen membeku. Dia tidak berharap Luo Lan pergi ke Luocheng dalam bahaya sekarang, hanya untuk melihat Jiangsu pergi. Berapa banyak keberanian yang diperlukan untuk pergi ke Los Angeles dalam situasi yang berbahaya hari ini? Luo Lan menatap staf intelijen dengan senyum dan menghibur, "Tenang, aku tidak akan mati, bukankah ini masih Zhou Qi yang melindungiku?" Zhou Qi memutar matanya, "Saudaraku, Luocheng hanya berjarak 2 atau 3 jam dari keluarga Wang. Aku tidak bisa melindungimu di tempat seperti itu. Apakah kamu akan mati?" Beberapa kata, Luo Lan berkata dengan enggan, "Saya juga orang yang luar biasa. Saya tidak membutuhkan perlindungan Anda. Jika seseorang membunuh saya, Anda bisa lari dulu." Zhou Qi memutar matanya lagi, "Apakah berguna untuk mengatakan kemarahan semacam ini? Anda mungkin juga memberi saya uang." "Oke, tambahkan lebih banyak uang dan lebih banyak uang," kata Luo Lan sambil tertawa. Dia berbalik ke staf intelijen dan berkata, "Aku masih punya tugas yang sangat berbahaya untukmu." Staf intelijen segera berdiri dan berkata, "Katakan saja, saya pasti akan menyelesaikan semua tugas berbahaya." Nah, sekarang Angkatan Darat Northwest masih harus memburu tentara ekspedisi di utara. Saya ingin Anda menyampaikan berita kematian Jiangsu kepada Master Angkatan Laut Northwest Ren Xiaosu, kata Luo Lan dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa berita itu pasti akan pergi di Luocheng. Ketika Raja Tian ingin membunuhku, dia harus melihat wajahnya. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya.
Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.